Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah luangin waktunya di hari Minggu pukul 4 ini. Nah, teman-teman nantinya bakal bersama saya di beberapa kesempatan, terutama di kelas beginners dan kelas advance. Nah, biasanya pertemuan pertama emang saya, dan nantinya di beginners dan advance buat teman-teman yang ikut lengkap di jadwal hari Kamis jam 7, di hari Jumat jam 8 itu biasanya ketemu sama saya. Nah, selanjutnya nanti bakal ada kayak Krevina yang bantuin saya buat ngajar juga. Nah, di sini teman-teman, perkenalan singkat saya isi di kolom chat buat data diri singkat saya, nanti teman-teman bisa baca di habis Zoom. Nah, izin buat teman-teman selama Zoom saya izin mute teman-teman di voice-nya biar nantinya nggak ada suara bocor dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Biar nantinya nggak ada gangguan selama Zoom berlangsung. Nah, nanti teman-teman tanya jawab boleh via kolom chat, kalau ada yang tanyain boleh ke everyone maupun ke DM saya langsung. Oke, kita langsung aja bahas ke intinya. Oke, ke file latihan 1. Oke, teman-teman di file latihan 1, saya mau kenalin dulu dengan teman-teman sel-selnya. Oke, saya bakal kenalin dari hal terkecil. Jadi teman-teman kotak-kotak ini nih, kotak-kotak yang ada di sini. Oke, kalau teman-teman lihat nih, kotak-kotak yang ada di sini, ini namanya sel. Oke, ini namanya sel ya. Oke, strukturnya saya jelasin dulu. Oke, kenapa harus belajar strukturnya? Karena nanti bakal berguna banget sampai 16 pertemuan ke depan buat teman-teman yang ikut Excelnya lengkap. Nah, gini teman-teman, di sini namanya itu sel. Kecil-kecil ini namanya sel ya. Kotak-kotak kecil ini namanya sel. Nah, secara default ini namanya name box. Oke, nanti kita bakal kenalan dengan name box, tapi mungkin di pertemuan 2 atau nanti di akhir sesi Zoom ini. Nah, ini name box. Nah, secara default A ini, oke, secara default nyusun namanya kayak gini. Dia tuh A1, A1 maksud dari A1 tuh gini. A itu adalah kolom, A itu adalah kolom, terus teman-teman satu itu adalah baris. Oke. Nah, kalau saya boleh jabarin, kolom itu yang vertikal ya, ini kolom. Kita harus tahu dulu tentang kolom, karena nanti bakal memudahin teman-teman buat ngerti tentang rumus dan sebagainya. Nah, terus ditanya mana baris, baris itu yang kayak gini, yang horizontal. Gitu, ini baris. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau ada A1 berarti kolom A baris 1. Kalau misalkan A2 berarti kolom A baris kedua gitu ya. Nanti biar teman-teman tahu posisi-posisi mana aja. Nah, nantinya akan memudahkan teman-teman ketika teman-teman udah pakai rumus, oh teman-teman tahu A2 dan sebagainya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sampai sini dulu. Aman buat strukturnya? Kecepatan nggak saya jelasinnya? Oke. Aman kira-kira strukturnya? Bedain kolom sama barisnya dulu aja gitu. Aman? Pas ya? Oke, kalau saya kecepatan tolong dikabarin. Oke, langsung aja. Terus teman-teman di sini, teman-teman lihat, ini tuh namanya name box. Nah, tempat teman-teman pakai rumus name box. Nah, di hari ini teman-teman pakai rumus, tapi mungkin nanti di nomor 2. Jadi di nomor 1 ini benar-benar dasar banget kita ajarin teman-teman yang penting ngerti strukturnya dulu, ngerti cara buat table, dan ngerti cara input datanya. Gitu ya, di file latihan 1 ini. Nah, ini name box. Nah, di kotak ini name box. Oke, sorry. Bukan name box, tapi formula bar, sorry. Namanya formula bar. Formula bar ini tempat nampung buat formula, inputan, dan sebagainya. Formula bar. Oke, sampai sini dulu strukturnya. Nanti kita bakal baca struktur juga di lanjutannya sembari kita praktek. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman di nomor 1 ini, teman-teman tuh sebenarnya cuma isi data aja. Cuman akan lebih fair kalau saya praktekin cara isi datanya. Oke, mungkin di tutor lain, kalau teman-teman bahas file latihan 1, mereka tuh langsung isi soalnya. Nah, tapi saya nggak mau teman-teman nggak ngerti cara buat tabelnya. Oke, Oke, Kak, tapi saya udah ngerti cara buat tabelnya. Is oke, kalau teman-teman udah ngerti cara buat tabelnya, teman-teman boleh disimak ya. Nah, tapi buat teman-teman di sini kan banyak yang belum ngerti cara buat tabelnya. Oke, gini teman-teman. Oke, saya mulai dari A1, tapi teman-teman perhatikan bahwa ini tuh hanya saya mulai karena ini buat latihan aja, karena ini buat pengajaran aja. Oke, idealnya kita nggak mulai dari A1. Kayak dulu waktu kita sekolah, kita kan disuruh buat, kalau di HVS kita suruh buat garis tepi. Nah, sama di Excel tuh baiknya ada tepinya yang kosongin gitu. Biasanya saya mulai dari B4 masih oke lah, atau dari kolom C5 buat tabelnya dan sebagainya. Jadi jangan terlalu mepet di kiri pojok atas ini. Nggak rapi aja sebenarnya. Cuman kalau teman-teman, Kak, saya mulai dari A1 ya, is oke. Cuman dalam praktek kali ini saya dari A1 karena buat praktek aja gitu. Tapi nanti teman-teman di prakteknya jangan pakai A1 ya, di kerjaan atau di kuliah gitu. Tapi oke kalau mau dari A1 tuh nggak masalah. Cuman nggak rapi aja sebenarnya, gitu aja ya. Gitu. Oke, saya mulai. Jadi teman-teman, ketika teman-teman klik enter, dia bakal ke bawah.
Nih, tanda ininya, tanda yang hijau ini, dia bakal ke bawah. Kalau klik enter, kalau klik tab, dia bakal ke samping. Nah, ini bakal mudahin kita input ya. Nah, contohnya gini, saya isi dulu A1 ini dengan nomor. Oke, teman-teman boleh ikutin, boleh nonton dulu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, klik tab, dia langsung ke kanan. NPM. Oke, klik tab lagi nama mahasiswa. Jadi kalau kita klik tab, dia bakal ke kanan. Oke, sampai sini aman? Jadi kalau tab ke kanan, enter itu bakal ke bawah, teman-teman. Dan biasain teman-teman pakai namanya keyboard ya. Maksudnya nggak pakai mouse atau pakai touchpad. Oke, idealnya dimulai dari kolom C4 gitu ya. Kolom C4 di sini nih, agak sini. Jadi ada 2 garis tepi pinggir gitu. Aman ya? Oke. Nah, nanti teman-teman samain kayak saya, maksudnya teman-teman isi dulu nih tempat tanggal lahir dan sebagainya. Pokoknya teman-teman buat judul kolomnya dulu pakai tab gini. Jadi klik tab kan ke kanan nih, terus tempat lahir. Oke, nggak usah sama persis nggak apa-apa, disingkat kayak gini nggak apa. Klik tab lagi, tanggal lahir. Oke, klik tab lagi, nanti di ke kanan, isi alamat, ketik alamat, klik tab lagi, nomor telepon. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai sini dulu buat judul kolomnya aman. Jadi kalau kita mau buat table, pertama kali yang harus kita iniin adalah judul kolomnya. Karena judul kolom ini bakal mudahin kita gitu. Kalau nggak, Kak, saya mau isi tabelnya langsung, ya nggak masalah. Cuman nanti teman-teman bakal kesusahan gitu aja. Cuman enaknya tuh buat dari judul kolomnya dulu. Oke, judul kolom ini namanya header ya. Kalau nanti saya bilang header berarti judul kolom. Oke, sampai sini dulu kecepatan nggak saya? Ada yang mau diulangin nggak kira-kira? Pas ya? Oke. Oke, coba. Oke, saya ulang buat Kak Bilkis. Jadi gini, buat ngisi ini, saya kan isi judul kolom dulu nih. Judul kolomnya tuh yang ini nih. Oke, saya tunjukin dulu judul kolom atau header. Ini judul kolomnya ya. Ini judul kolomnya. Jadi kalau kita buat table, kita buat judul kolomnya nih. Judul kolom tuh yang ini. Ya, ini tuh judul kolom. Oke, gitu ya. Nah, kita isi dulu judul kolomnya. Nah, tadi saya udah bilang, kalau klik enter itu ke bawah. Kalau klik tab dia ke kanan. Oke, nah saya klik. Jadi saya isi dulu di samping npm itu nama mahasiswa. Nanti saya klik tab, dia bakal ke kanan otomatis tempat lahir. Nah, sama aja udah. Ikutin aja yang di soalnya. Terus klik tab lagi tanggal lahir. Oke, klik tab lagi isi ketik alamat. Isi itu maksudnya diketik ya. Klik tab lagi nomor telepon. Oke, sampai sini aman buat Kak Bilkis. Oke, sebenarnya saya buka keyboard test biar nanti kira-kira kalau ada tombol yang teman-teman cari, teman-teman bisa langsung ini ya. Bisa langsung ya. Oke, sampai sini aman. Buat Kak Bilkis buat diisi itunya dulu. Sorry. Oke, pas ya. Oke, tunggu sebentar. Ini saya lagi ada ini. Lagi ada trouble di ininya. Oke, kita langsung aja. Jadi ketika teman-teman udah isi ini, nah selanjutnya teman-teman isi nomor. Oke, gini. Coba saya lihat komen ada pertanyaan lagi nggak? Pas ya, judul kolomnya. Kalau sudah terlanjur buat table tapi lupa buat judul di atas, gini, buat Kak Rizka kalau udah terlanjur buat table nih, tapi lupa, ya tinggal diisi aja sebenarnya. Misalkan saya udah buat tablenya di sini nih. Oke, saya udah buat tablenya di sini. Kayak gini lah ya. Misalkan saya udah buat table kayak gini. Ini kan tinggal klik di bawah, nanti klik all borders. Nah, saya udah terlanjur buat table nih, udah keisi-isi nih. Nah, misalkan mau buat judulnya di atas, ya tinggal di blok aja lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Buat Kak Rizka. Kalau balik ke kolom sebelumnya gimana ya? Selain panah. Selain panah, buat kolom selanjutnya, ya pakai panah kiri aja langsung gitu. Iya, file action-nya file latihan 1. Buat yang baru gabung nanti boleh ditonton recording 10 menit awal ya, kalau ada yang dengar. Oke, buat table ntar ya. Tapi sampai sini dulu aman nggak? Buat Kadiska kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya tinggal kita selipin aja garis bordernya. Aman ya? Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya kita buat nomor, teman-teman. Oke, khusus nomor ini, khusus nomor ini teman-teman tonton dulu ya. Maksudnya jangan ikut praktek dulu sama saya nanti karena banyak yang ketinggalan takutnya. Nih, ditonton dulu nanti teman-teman banyak waktu praktek kok abis Zoom. Gini, pertama-tama teman-teman, kan kita diisi 1 sampai 10. Saya bakal kasih tips cara cepatnya gimana kalau misalkan kayak Yuka gimana kalau 1 sampai 1000 gitu. Nah, itu nanti saya bakal kasih tipsnya. Cuman di kasus ini saya bakal kasih beberapa cara. Kayak gini. Kalau teman-teman cuman 10 nomor gini gitu, maksudnya nomornya nggak banyak, kurang dari 20 nomornya. Oke, saya ulangin,
nomornya nggak terlalu banyak, kurang dari 20, teman-teman pakai cara gini aja. Teman-teman klik 1, oke, enter. Oke, nanti klik 2, enter 3. Intinya teman-teman isi 3 angka awalnya dulu. Oke, itu intinya. Ditonton dulu ya. Jadi teman-teman isi 3 angka awalnya, nanti teman-teman klik autofill. Oke, klik autofill tuh yang ini. Maksud saya autofill tuh yang ini. Lihat ya. Lihat baik-baik, saya tunjukin apa yang dimaksud dari autofill. Oke, ini nggak ke screenshot ternyata. Tunggu. Yang dimaksud dari autofill tuh masih ini. Ini tuh namanya autofill ya. Maksudnya klik autofill tuh yang ini nih. Nih, yang kotak kecil kubus ini, hijau. Ini namanya autofill. Nah, teman-teman klik autofill, klik kiri ya maksudnya. Klik kiri, ini sampai tanda plus hitam arah mata angin, terus klik seret sampai angka 10. Oke, kurang lebih gitu. Itu autofill. Nah, ini efisien kalau nomornya nggak banyak. Kalau nomornya nggak banyak, misalkan kurang dari 20. Ini efisien gitu. Oke, sampai sini dulu aman. Nanti saya bakal praktekin kok cara cepat gimana kalau 1 sampai 1000 Pak dan sebagainya. Itu nanti saya bakal praktekin. Tapi sampai sini dulu bisa dipahamin fitur ini. Jadi kalau cuma 10 nomor ya gini aja, nggak usah pakai fitur-fitur cepat lagi. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya gini. Oke, misalkan saya disuruh buat gini. Oke, ini jangan ikut praktek dulu ya. Nanti teman-teman prakteknya di yang kedua. Jadi habis saya praktek baru teman-teman praktek. Nanti saya bakal ulangin 2 kali biar teman-teman paham. Jadi gini. Buatlah nomor 1 sampai 1000 ke bawah. 1 sampai 1000 ke bawah. 1 sampai 1000 ke bawah. Oke, 1 sampai 1000 ke bawah. Oke. Kita tadi udah kenalan 1 sampai 1000 ke bawah. Oke, kata kuncinya teman-teman. Oke, kata kuncinya nih saya tulis di sini biar teman-teman bisa baca, terutama buat nanti teman-teman yang nonton recordingnya dan nanti teman-teman bisa tahu. Oke, yang pertama kali harus ditentuin adalah titik startnya. Oke, titik startnya atau angka startnya. Oke, gitu ya, titik startnya. Oke, 1 sampai 1000. Titik startnya berarti berapa? Betul, Kak Irma. Buat latihan 1. Oke, buat teman-teman ini masih latihan 1 ya? Oke, 1, benar. Betul buat Kak Lenovo. Jadi titik startnya 1 ya. Titik startnya 1. Oke, titik startnya 1. Gini, buat Kak Lin, karena kita mau pakai fitur cepat, kita nggak usah 3 nomor paling atas. Jadi fitur 3 nomor paling atas itu kalau kita mau pakai autofill, tapi ini kita pakai fiturnya fill doang. Nah, ini teman-teman buat angka 1 dulu. Jadi buat angka startnya dulu, angka 1. Nah, nanti teman-teman klik enter dulu aja. Nah, biasain pindah-pindah gini, lihat nih. Lihat yang warna hijau-hijau kecil kotak ini. Ini biasain pakai arah ya, pakai tanda panah arah. Oke, kalau ada yang bingung tanda panah arah, dia tuh di sebelah enter gitu ya. Nah, dia teman-teman, nanti teman-teman klik insert. Oke, klik insert di sini nih. Ya, saya bakal pelan-pelan, tenang aja. Teman-teman nanti klik insert. Tapi bukan insert ya, sorry. Di home, sorry. Klik tanda home. Nanti teman-teman klik bagian fill. Nih, bagian fill ini. Oke, home, fill ya. Oke, home fill. Nah, nanti teman-teman klik series. Jadi home, fill, series. Oke, sampai sini dulu kecepatan nggak? Home, fill, series. Sebelum saya jelasin maksud-maksud dari ini. Oke, home, fill, dan series. Aman? Aman ya? Nah, oke. Oke, sebenarnya bisa pakai sekuensi, pakai rumus sequence itu juga bisa. Cuman saya mau beberapa rumusnya kan banyak ya. Kayak tadi ada rumus yang dan sebagainya. Oke, sebenarnya kenapa pindahin biasain pakai tanda panah arah karena teman-teman itu lebih enak aja nantinya, biar lebih cepat aja. Kalau kita bisa pakai tanda panah arah itu lebih cepat aja pindah-pindahnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini teman-teman, oke, sebenarnya bisa kalau mau pakai rumus sequence ya. Tapi kali ini saya anjurin pakai fitur fill, ya biar lebih enak aja gitu. Biar kita ada gini. Kalau sequence itu nanti teman-teman lebih ke angka cocoknya. Nah, saya di sini pengen teman-teman nanti kita lihat gimana kalau teman-teman buat kalender, kayak buat tanggal dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023 gitu kan, mumpung tahun baru nih, misalkan baru kelar dari cuti terus teman-teman disuruh buat tanggal. Coba dong lu buat tanggal data 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu teman-teman nanti saya bakal praktekin pakai fitur fill juga. Makanya saya nggak praktekin pakai fitur sequence karena ini, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, oke, kita lihat ada beberapa pilihan. Oke, saya bakal screenshot dulu pilihan-pilihannya dan saya bakal jelasin satu-satu. Lihat ya, lihat baik-baik. Jadi teman-teman, rows itu artinya baris, artinya baris, artinya baris. Oke, kalau kolom, ya kolom, gitu ya. Kalau kolom, ini kolom. Oke, saya bakal selalu jelasin
sesuai dengan warna, kolom. Oke, baris kolom. Nanti linear, growth, dan sebagainya bakal saya jelasin. Nah, gini teman-teman, baris dan kolom. Masih ingat nggak teman-teman yang tadi, baris itu yang kayak gimana? Oke, kalau kayak gini nih, kalau kayak gini, dia itu baris atau kolom? Ini baris M atau kolom M? Oke, saya mau coba tes buat teman-teman yang tadi deh, yang dari awal banget. Baris M apa kolom M? Ada yang jawab baris, ada yang jawab kolom. Nah, yang benar kolom ya. Kolom itu yang ke bawah, gitu ya. Oke, ini tuh kolom. Nah, baris itu yang kayak gini. Lihat ya, baris itu yang kayak gini. Lihat, baris itu yang kayak gini. Baris itu yang tidur. Oke, bisa dipahamin? Baris itu yang tidur. Oke, aman buat teman-teman? Terutama tadi yang jawabnya salah. Oke, aman ya? Ya, betul. Kolom itu horizontal, baris itu vertikal. Oke, gitu ya. Kolom itu yang vertikal justru. Baris itu yang horizontal. Kan kalau misalkan dulu kan horizontal tuh kayak gini kan? Horizontal. Itu horizontal. Oke, paham ya? Oke, gitu dulu. Itu bedain kolom dan baris pertama. Nah, selanjutnya teman-teman, linear. Linear, lihat ya. Linear itu artinya pertambahannya sama. Pertambahannya sama. Pertambahan sama. Oke, pinternya Excel, Excel tahu kalau linear pertambahannya sama. Oke, pertambahan sama dilihat dari stepnya. Lihat, pertambahan sama tuh dilihat dari stepnya. Maksudnya gini, 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin teman-teman kalau pernah ikut CPNS, pernah ikut tes buat PTN dan sebagainya, ini teman-teman paham. Ini stepnya 1, stepnya 1. Ini stepnya 1, ini stepnya 1. Ini arti dari linear, teman-teman. Oke, paham? Makanya kalau teman-teman ngeh banget, kalau kita SMA atau SMP, makanya grafik linear tuh kayak gini. Karena dia pertambahannya sama, gradiennya kayak gitu. Oke, aman ya? Jadi arti linear tuh pertambahannya sama. Intinya di situ aja, teman-teman. Linear tuh pertama sama. Oke, contohnya kayak gini. 3, 5, 7. Abis ini berapa? 3, 5, 7. Abis ini berapa? 3, 5, 7, 9. Betul, gitu ya. Karena 2. Karena dia nambahnya 2, nambahnya 2. Nah, ini namanya linear. Artinya stepnya sama. Kayak gitu ya, linear. Nah, kalau growth, teman-teman nggak usah pusing dulu. Kita nggak bakal pernah pakai growth, jarang banget. Growth ini biasanya buat kuadrat. Oke, intinya buat kuadrat. Teman-teman jangan pusingin dulu. Oke, itu nanti ada hal khususnya. Jadi growth itu buat kuadrat ya, teman-teman nggak usah pusing dulu. Nah, kita langsung ke date. Date itu tanggal. Nanti saya bakal praktekin gimana cara buat tanggalan 1 Januari sampai 31 Januari. Oke, ini date. Nah, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, step berarti kalau saya mau buat ke bawah, saya pilih rows atau kolom nih. Saya mau tanya teman-teman, series in-nya, ini ada recordingnya. Nanti dikirim paling habis maghrib kali ya. Oke, kolom. Betul. Kolom ya. Jadi karena kita mau ke bawah, kita kolom. Tadi ya, bisa bedain ya. Kolom itu yang ke bawah. Rows itu yang tidur. Gitu ya. Nah, kita pilih yang kolom. Terus stop value-nya berapa berarti? Step-nya kan 1. Langkahnya 1. Stop-nya berapa? 1 sampai 1000. Berarti gimana? 1000. Betul. Oke, 1 1000. Oke, saya praktekin. Teman-teman, nanti saya praktekin yang keduanya. Mungkin yang kedua agak cepat. Kita barengan ya yang keduanya. Nah, gini. Pilih kolom. Kalau kolom itu ke bawah, kalau rows itu ke kanan. Lihat dulu. Buat teman-teman yang jawab rows, it's okay salah. Namanya belajar, it's okay salah. Tapi gini, lihat ya. Kalau saya isi rows kayak gini. Lihat ya, kalau saya isinya rows itu baris ya maksudnya. Lihat. Lihat dulu. Tuh, dia ke kanan. Gitu ya. Ini kalau rows. Berarti kita pilihnya kolom. Karena kolom itu ke bawah. Nah, oke. Saya jelasin lagi. Ini saya isi dengan 1000. Tapi sekarang saya isinya adalah kolom. Oke. Kurang lebih gitu. Ada yang mau tanyain dulu teman-teman? Aman ya? Oke, saya praktekkan sekali lagi. Jadi buat angka start, paling penting angka start. Biasanya kalau baru belajar Excel, saya waktu baru belajar Excel, itu saya langsung isi aja. Nggak boleh, tapi isi startnya dulu. Mau startnya minus nggak masalah gitu. Yang penting ada startnya gitu ya. Nah, series saya buat kolom, fill, series, kolom, terus 1 sampai 1000. Oke, ini kalau buat nomor. Oke, aman ya? Oke, lanjut lagi. Gini, sekarang, oke, kita intermezzo dulu ya. Oke, kita intermezzo dulu, nanti kita baru balik ke soal dulu. Tenang, saya bakal lebihin waktu pertemuannya. Oke, gini, buatlah tanggal, sama ya. Misalkan teman-teman baru mulai masuk nih, terus langsung take over kerjaan. Buatlah tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, pakai fitur fill juga. Makanya saya nggak pakai sequence karena ini. Kalau teman-teman mau pakai fitur sequence, ada yang tahu tadi ada yang jawab Kak, sequence bisa kan ya? Bisa. Cuman saya lebih prefer, lebih pilih teman-teman pakai fitur fill. Nah, lihat ya. Jadi gini,
1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Apa yang harus pertama saya lakuin? Oke, ada yang masih ingat? Apa yang harus saya mau lakuin? Yang pertama, bukan fill, bukan home. Tadi apa dulu? Betul, nulis startnya dulu. Nulis startnya dulu. Berarti titik startnya berapa? Betul banget nih, buat yang jawab start. Startnya berapa berarti? Bukan, 1 Januari 2003. Nah, betul, buat Katiki gitu ya. Jadi 1 Januari, jadi gini, saya buat 1 Januari 2023. Buat kayak gini boleh. Oke, buatnya kayak gitu boleh. Buat kayak gini boleh nggak, Kak? Boleh juga, bebas mau buat kayak gimana. Excel tuh bakal ngerti, gitu ya. Ketika kita udah buat titik start, baru kita ke fill, gitu ya. Jadi buat titik start dulu, baru kita ke fill, nanti kita ke series. Nah, saya pengen buatnya ke bawah, berarti columns. Nah, sekarang date. Oke, day unitnya, karena saya mau buat per hari nih, tiap hari mau saya buat datanya, misalkan data penjualan dan sebagainya. Saya pilihnya day. Oke, stop value-nya teman-teman, apa? Berarti 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti stop value-nya berapa? 31 Desember, betul. 31 Desember, oke. Isinya gini ya. Oke, isinya gini. Tanggal, garis miring, bulan, garis miring, tahun. Oke, sampai sini aman? Cara ngisinya? Cara ngisi stop value-nya? Kecepatan nggak? Aman ya? Oke. Klik oke. Hasilnya kayak gini. Tuh, teman-teman boleh lihat ini sampai 31 Desember. Oke, ada yang mau tanyain dulu sebelum kita balik ke soal? Buat teman-teman yang baru join, yang tadi laptopnya mati dan sebagainya, nanti boleh cobain tonton recordingnya ya. Oke, buat Kak Kelvin nanti boleh coba di DM ya ke nomor saya. Nanti bakal saya kasih di grup WA. Saya nggak ngerti file kok nggak bisa diisi 2 kali. Nggak bisa 2 kali. Kalau misalkan di tempat yang sama tuh nggak bisa. Maksudnya gini, saya udah isi start di sini nih, ini nggak bisa saya isi start lagi gitu. Harus dihapus dulu, maksudnya ditiban gitu ya, itu nggak bisa, gitu. File itu kan buat ngisi yang kosong. Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita balik lagi ke soal, kita back to soal. Oke, teman-teman buat dulu nih 1 sampai 10. Oke, tadi tuh saya ajarin kalau mau buat cepet kayak gimana. Nah, cara lainnya teman-teman blok ini bisa pakai mouse ya, bisa pakai mouse, bisa pakai touchpad. Nih, blok dari sini sampai sini. Dari A1, paham ya? A1 tuh kolom A baris 1 sampai G11. Oke, tadi saya udah kasih tahu strukturnya gimana. Jadi dari A1 sampai G11 di blok segini. Nanti teman-teman klik bagian sini. Nanti klik all borders. Oke, sampai sini aman? Ini cara ngebloknya. Boleh pakai mouse, boleh pakai shift sama arah. Oke, shift sama arah tuh kayak gini ya. Dan shift sama arah itu kayak gini. Oke, saya buka keyboard testnya dulu. Oke, nanti teman-teman buat shift sama arah. Shift sama arah tuh kayak gini nanti. Oke, saya buka keyboard testnya dulu. Saya pause dulu. Nah, maksudnya shift sama arah gini. Kalau teman-teman mau nanti cobain cepet, itu kayak gini. Lihat ya, bloknya tuh kayak gini. Nih. Oke, udah kelihatan keyboard testnya? Udah. Oke, gini ya. Oke, shift. Oh, ini enggak ini. Saya reload dulu. Saya reload dulu biar kelihatan. Oke, ternyata nggak kelihatan ya. Nah, shift sama arah tuh gini maksudnya. Cara cara ngekliknya gini ya. Lihat baik-baik di warna hijau. Lihat baik-baik warna hijaunya. Shift arah. Nah, ini cara ngebloknya. Nanti teman-teman boleh cek abis zoom ya. Abis zoom ini nanti tonton recordingnya, coba ngebloknya pakai shift sama arah. Itu bakal lebih cepat sebenarnya. Maksudnya nggak pegel. Kalau teman pakai mouse atau touchpad kan pegel. Apalagi touchpad. Gitu ya. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini saya zoom. Sorry. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, nanti NPM-nya isi bebas gini. NPM itu isi bebas ya. NPM itu nomor nomor apa ya? Nomor mahasiswa atau apa ya? Nah, pokoknya itulah. Itu isi bebas. Oke, isi bebas misalkan 1 2 3 4 5. Nah, ini nggak apa-apa. Yang penting keisi. Nah, habis diisi bebas, karena ini latihan, maksudnya gini. Kami nggak masalah diisi apa aja. Yang penting keisi gitu ya. Nah, ini langsung di-share aja. Pakai fitur autofill. Lihat, filter autofill ini nih, yang tanda plus hitam, yang tadi kotak kecil ini, kotak kecil kubus di pojok kanan, nanti klik share. Samain aja semua NPM-nya. Oke, karena ini buat latihan aja. Jadi teman-teman biar cepat isi aja samain semuanya. Oke, sampai sini paham?
Aman, teman-teman? Jadi namanya bebas ya, NPM-nya bebas, mau kayak gimana pun diisinya. Yang penting diisi. Nama mahasiswa juga bebas. Misalkan saya mau kasih nama Ali, Ari, Ari 2, terus saya kasih nama Ari 3, bebas. Mau teman-teman kayak gini juga nggak masalah, teman-teman. Terus saya Api, Aji, Aki, Abi, Ani. Nah, bebas. Teman-teman bebas namainnya kayak gimana pun. Oke, nggak pernah saya masalahin, yang penting keisi gitu ya. Nah, di tempat lahir, oke. Khusus di tempat lahir, teman-teman gini. Oke, ini teman-teman boleh samain kayak gini, boleh. Teman-teman bebas pun boleh. Cuman saya kasih semuanya bandar rampung, maksudnya yang 2 kosakata yang nggak muat, biar nanti saya kasih tahu cara rapihinnya gimana kalau nggak muat kayak gini, gitu ya. Kalau nggak muat kayak gini. Oke, saya isinya semuanya bandar rampung. Oke, tapi teman-teman mau isi bebas kayak tadi pun nggak apa-apa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, tanggal lahir, oke. Tanggal lahir nih, teman-teman. Oke, di tanggal lahir ini teman-teman, lihat ya, di tanggal lahir ini kecepatan nggak tapi aman ya? Oke, aman ya. Oke, kalau tanggal gini, lihat, tanggal lahir nanti saya bakal kasih tahu gimana cara ubah tipe tanggalnya. Gini, oke, lihat baik-baik. Misalkan saya kasih tanggal berapa enaknya? 1 Februari deh. 1 Februari 1996. Oke, gini ya, 1 Februari 1996. Nah, saya seret pakai fitur autofill nih. Saya seret, klik kiri, seret. Oke, sorry. Nah, gitu ya. Nah, gimana cara ubah tipe tanggal? Oke, saya bakal kasih beberapa caranya. Oke, caranya itu banyak, teman-teman bebas mau pakai cara yang mana yang senyaman teman-teman dan menurut teman-teman cepat. Oke, cara pertama ubah tipe tanggal. Oke, gini, kan tipe tanggalnya gini ya, 1/Feb/96. Nah, saya ingin ubah tipe tanggalnya jadi kayak gini. 1 Februari 1996. Saya pengen ubah tipe tanggalnya ya, kayak gini. Caranya gimana? Oke, cara gini. Cara yang pertama, oke, saya bakal pelan-pelan banget. Cara yang pertama, oke, teman-teman klik bagian number sini. Nih, klik serong ke kanan bawah ini, diklik aja. Oke, pertama-tama emang loading. Nah, loadingnya itu emang lama banget. Maksudnya tergantung RAM-nya ya. Kalau RAM teman-teman kecil, ya lama gitu. Klik pojok kanan bawah ini. Oke, ditunggu aja loadingnya. Kita bakal ke bagian number-nya, khususnya buat ngatur tipe datanya. Nah, nanti klik bagiannya tanggal. Date itu tanggal, nanti pilih yang kayak gini. Jangan lupa lokasinya diatur dulu jadi Indonesia. Oke, sampai sini aman? Ini cara yang pertama. Oke, buat teman-teman yang ketinggalan, boleh nonton recording Zoom-nya ya, nanti ya. Oke, aman? Aman ya? Oke. Kalau udah, nanti klik oke. Buat teman-teman yang lain gimana? Buat selain dari Kak Dian, aman ya? Oke. Oke, thank you buat teman-teman. Oke, klik oke, nanti hasilnya kayak gini. Ini cara yang pertama. Sebenarnya kalau teman-teman udah tahu satu cara, nggak masalah cara yang lain. Nah, cara yang kedua sama. Klik date sini, oke, klik yang tanda bawah ini nih. Nanti teman-teman pilih more number format. Sama, ujung-ujungnya ke sini juga. Oke, gitu ya. Nah, cara yang kedua, kita pakai shortcut. Shortcutnya CTRL+1. Oke, shortcutnya saya tulis dulu ya, CTRL+1. Oke, cara ngekliknya gini. Ya, cara kliknya gini. Kalau teman-teman pakai shortcut, cara kliknya gini. Misalkan tadi CTRL+1. Nah, gini. CTRL. Oke, ini CTRL yang nggak keklik nih. Oke, tunggu. Saya reload dulu. Cara ngekliknya kayak gini, teman-teman. Klik CTRL+1. Gitu ya, jadi berbarengan ya. Jadi CTRL tahan, CTRL+1. Oke, kurang lebih kayak gitu cara kliknya. Nanti kalau teman-teman klik CTRL+1, lihat nih. CTRL+1. Nanti teman-teman ujung-ujungnya ke sini juga. Sama aja, bedanya cara aksesnya aja. Oke, dan jangan lupa di blok ya, dari E2, lihat nih, dari kolom E baris kedua sampai E11. Kolom E baris ke-11 itu di blok. Jadi biar teman-teman nggak capek-capek ubah satu-satu. Jadi biasanya gini, kalau ubah satu-satu gini, di sini klik, nanti ubah. Terus ke bawah, ubah. Nah, itu capek. Mendingan langsung aja di blok satu kolom gini, terus ubah tipe tanggalnya. Kayak gitu aja lebih cepat, lebih enak. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Aman, teman-teman? Ada yang mau tanyain atau ada yang mau diulang bagian mana kira-kira? Aman ya? Oke, kalau mayoritas aman, saya bakal lanjutin. Oke, selanjutnya alamat. Alamat ini bebas nih, teman-teman bebas banget.
Saya nggak pernah masalahin isinya, yang penting keisi gitu. Ini cuma figuran aja sebenarnya. Saya isi jalan buntu semua. Terus nanti pakai fitur autofill. Oke, it's okay. Jadi ini alamat tuh diisinya bebas, gitu ya. Nggak diisi pun sebenarnya nggak masalah, tapi baiknya diisi biar teman-teman ya at least enak lah dilihatnya gitu ya. Nah, ini nomor telepon. Nomor teleponnya gini. Kalau kita klik angka 0, nih 0878, ini nggak bisa teman-teman. Ini nggak bisa pakai angka 0. Caranya gimana? Oke, caranya gini. Cara yang pertama, pakai tanda petik 1. Baru 0878. Ini bisa angka 0 yang muncul. Oke, tanda petik di mana? Oke, biasanya ada yang nyariin, Kak, tanda petik yang mana sih? Nih, tanda petik yang ini, lihat ya. Tuh, yang ini, tanda petik yang ini. Yang warna hijau kedip-kedip. Ini ya. Diklik petik dulu baru 0. Itu kayak gitu. Tapi ini bakal lama kalau teman-teman disuruh isi banyak nih. Misalkan teman-teman disuruh isi 0878. Nih, petik, terus isi lagi 0813, petik. Nah, itu bakal capek. Lebih baik teman-teman pakai cara yang kedua ini. Cara yang kedua gini. Lihat, kolom G ini kan kolom telepon ya. Diklik aja G-nya. Huruf G-nya diklik, otomatis satu kolom ke blok. Oke, ketika teman-teman udah klik huruf G ini, nanti teman-teman ubah datanya nih. Klik kolom G, ubah tipe datanya di sini. Jadi tipe data teks. Lihat ya, tipe data teks. Nanti ketika teman-teman isi 0878, itu bisa. Oke, kurang lebih kayak gitu. 0812. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman? Ini karena kita dibebasin, kita langsung aja kayak gini. Oke, ada yang mau tanyain? Jadi kita ubah. Oke, aman, aman bisa diubah Kak buat nomor telepon, terus kecepatan banget Kak. Oke, gini, lihat ya. Sebenarnya cepat ngisinya karena pakai fitur autofill. Oke, mungkin baru ini ya, baru join ya. Oke, gini, gini, isi dulu 0878 nih. Tapi gini, jangan diisi dulu, tapi diubah dulu. Jadi klik G, nih, klik huruf G. Oke, ikutin saya aja, klik huruf G. Oke, klik huruf G, itu satu kolom ke blok langsung. Tahu ya kolom itu dari atas ke bawah kayak gini itu kolom. Nah, itu nanti ketika udah kolom G-nya diklik, nanti ubah tipe datanya di tipe data teks di sini. Ubah tipe data tuh di sini. Oke, sampai sini dulu kecepatan nggak? Oke, ubah tipe datanya jadi tipe data teks. Oke, tadi ada request 3-4 orang. Aman? Ubah tipe datanya jadi tipe data teks dulu. Oke, kecepatan nggak kira-kira? Buat teman-teman yang tadi minta ulang, aman? Sampai sini dulu. Oke, aman. Oke, baik. Saya bakal pelan-pelan. Lihat nih. Terus saya isi 0878 123. Ini bisa. Udah, cukup gitu aja. Oke. Nah, karena gini, kan saya bebasin isiannya. Maksudnya isiannya nggak masalah. Pakai fitur autofill aja nih. Fitur autofill tuh yang kayak gini. Sebenarnya saya nggak isinya cepet, tapi karena saya isinya ngasal gitu. Gini ya. Lihat, ini fitur autofill yang ini. Oke, buat yang baru join, lihat. Ini fitur autofill ya. Ini biar cepet aja kita ngisinya. Gitu ya, fitur autofill. Oke, kalau saya bilang fitur autofill, teman-teman ke kotak kecil kubus ini. Oke, diklik kiri, nanti seret ke bawah aja. Nah, kurang lebih kayak gini. Yang penting keisi gitu. Datanya yang penting keisi. Kak, ini kan ngasal ya, emang ngasal gitu. Yang penting keisi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman? Buat tadi yang minta ulang? Oke, aman ya. Oke, kalau mau ngapus data, tinggal ngapus aja teman-teman gini. Tinggal ngapus gini aja kalau mau ngapus data. Gitu ya. Tinggal diklik backspace aja itu udah kehapus. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, saya lanjutin dulu buat nanti kalau ada pertanyaan yang di luar itu, bisa teman-teman iniin. Bisa teman-teman tanyain di pertemuan selanjutnya dan sebagainya. Oke, gini teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Habis itu teman-teman di kolom tempat lahir ya, sebenarnya kan Bandar Lampung tadi nggak muat ya kalau nggak kita gedein. Nah, caranya gimana buat rapihin? Oke, cara buat rapihin sel. Oke, ini buat sorry, saya judul kolomnya saya warna ini ya. Teman-teman nggak usah ikutin juga nggak masalah. Ini biar beda aja. Nah, gini, di kolom D ini kan disuruh wrap text. Jadi gini, cara buat rapihin, kita bisa klik wrap text ini nih, cara buat rapihin. Oke, jadi kalau dia nggak muat gini nih, kalau dia dempet-dempet kayak gini, kita klik wrap text aja. Dia otomatis rapih kayak gini. Oke, aman? Yang buat wrap text ini aman?
sebelum saya iniin. Jadi kalau kita mau buat rapiin, kita pakai crop text. Jadi makanya di kolom D itu disuruh crop text. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, saya jawab pertanyaan dulu. Ini record nanti dikirim di grup, ada di deskripsi grup juga. Kalau mau ngapus banyak, oke. Kalau mau ngisi ya tetap harus satu-satu gitu. Kalau input gini, input data apapun gini, input data apapun teman-teman di tools apapun, teman-teman mau pakai Python, teman-teman mau pakai SPSS, tetap satu-satu gitu ya. Kalau di SPSS kita bisa import gitu ya. Nah di Excel sebenarnya bisa import, tapi di materi ini saya nggak bahas tentang import. Tetap kalau mau input tuh tetap satu-satu, diklik. Oke, saya ulang ya. Jadi diklik nih, jadi tinggal gini. Jadi kolom D ini diklik huruf D-nya. Kalau teman-teman klik huruf D-nya, dia otomatis langsung satu kolom ke blok. Nanti klik bagian wrap text sini. Oke, aman? Buat teman-teman yang lain? Latihannya ada di grup ya? Buat Kak Fajar. Aman ya? Oke. Oke, kalau aman, oke, saya lanjut dulu teman-teman. Jadi nomor satu itu kayak gitu, teman-teman. Gitu ya, itu nomor satu kayak gitu. Nah, nanti teman-teman yang kayak font kali lebih, saya yakin udah paham lah. Maksudnya tinggal di blok semuanya, nanti diatur fontnya 12 dan sebagainya. Jangan lupa diatur rata tengah, rata tengah. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Ini kita udah kelar kok buat tabelnya. Tapi saya mau selipin gini. Di sini kan ada daftar pengajar ya. Di sini ada daftar pengajar. Ada judul tabelnya. Ya kan, ada judul tabelnya. Tunggu sebentar. Terus juga ada free span. Oke, tinggal judul table dan free span buat nomor satu. Jadi gini, teman-teman. Ini juga boleh dirapin. Oke, saya bisa kalau rapin gini manual, tapi teman-teman boleh pakai ALTHOI. Oke, ALTHOI boleh, cuman saya lebih prefer manual. Nah, gini teman-teman. Kita disuruh selipin judul kolomnya di atasnya. Caranya gimana? Cara gini, klik angka 1, lihat nih. Saya klik angka 1 biar satu baris ini ke blok, jadi baris nomor 1 itu ke blok semuanya. Nanti klik kanan, klik bagian insert, teman-teman. Oke, klik bagian insert. Dia otomatis turun ke bawah. Oke, aman? Oke, cara blok data cepat itu pakai shift dan tanda panah arah. Oke. Kalau ingin fit baris gimana, Kak? Oke. Gini, saya coba ulangin ya. Saya coba ulangin terlebih dahulu. Jadi gini. Klik angka 1, klik kanan. Nih, klik kanan tuh yang ini. Lihat ya. Lihat nih, lihat laptopnya. Klik kanan yang ini. Nanti ketika teman-teman klik kanan nih. Klik kanan di angka satunya, ini klik kanan kayak gini. Nanti klik insert. Oke, klik kanan, klik insert ya. Nah, hasilnya kayak gini. Aman? Buat teman-teman, sampai sini dulu. Aman? Oke, nanti ubah format table, rapiin tuh nanti belakangan. Oke, yang penting di sini dulu. Betul, blok kolom cepat pakai shift arah. Atau gini, kalau mau satu kolom gini, misalkan saya mau blok satu kolom C, ya tinggal klik aja huruf C-nya aja. Saya mau blok baris 2, ya klik aja angka 2-nya, otomatis ke blok semua. Aman ya? Kurang lebih gitu. Jadi nanti kalau teman-teman klik angka 3 nih, baris ketiga ke blok. Teman-teman klik huruf B, kolom B ke blok. Kurang lebih kayak gitu. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya gini, lihat ya. Lihat baik-baik, perhatiin baik-baik. A1 nih, A1 kolom A baris ke-1, A1 sampai G1, lihat nih. Sorry, dari A1 sampai G1 saya blok. Boleh pakai mouse, boleh pakai touchpad, boleh pakai shift sama tanda panah, bebas apapun. Yang penting ke blok, yang penting ke selection. Nah, nanti teman-teman klik merge and center. Oke, jadi blok dari A1 sampai G1, nanti klik merge and center, nanti teman-teman klik diisi di sininya daftar pengajar. Nah, ini cara buat judulnya. Oke, sampai sini bisa dipahamin dulu buat teman-teman. Aman? Pas ya? Oke, paham. Bisa, Kak. Oke, saya lanjut dulu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, habis itu teman-teman gini. Oke, gini. Yang terakhir gini, teman-teman biasanya gini, kalau teman-teman lanjutin kerjaan orang nih, teman-teman pengen tahu nih, ini kolom apa sih? Ini kolom apa, kolom apa, kolom apa, kolom apa, kolom apa, kolom apa gitu. Saya nggak tahu ini kolom G, kolom apa, kolom F, kolom apa, kolom E, kolom apa. Bisa aja kolom E itu bukan tanggal lahirnya, tapi tanggal masuknya. Terus D itu bisa aja bukan kota asalnya, tapi bisa aja bukan kota lahirnya, tapi kota asalnya. Nah, yang B ini bisa aja dia bukan NPM, tapi dia nomor apa gitu, misalkan nomor induk kependudukan. Nah, saya kan nggak tahu kolom apa. Biar saya tahu, oke, biasanya kan kayak gini ya.
atas, bawah. Ini kan capek. Kalau atas, bawah kayak gini capek, teman-teman. Saya ngeblok kayak gini capek nih. Atas, bawah gini. Nah, gimana caranya? Oke, saya duplikasiin dulu, tapi ini jangan dipraktekin dulu. Nanti teman-teman habis Zoom aja praktekin. Oke, diminta ditonton dulu, karena ini nanti bakal banyak ininya, bakal banyak stepnya. Jadi gini, saya kan atas, bawah kayak gini. Gimana caranya biar saya ngatas, bawah kayak gini? Oke, caranya gini. Saya pengen 3 baris paling awal. Oke, 3 baris paling awal nih, saya tandain ya. 3 baris paling awal. Ini jangan diikutin. Buat di ini aja, teman-teman, buat materi dulu aja. Di 3 baris paling awal yang saya warnain hijau ini, oke, 3 baris paling awal yang saya warnain hijau ini, ketika saya scroll ke bawah, dia ngikut. Oke, ketika dia scroll ke bawah, kita ngikut. Caranya gimana? Oke, perhatiin baik-baik, jangan ikut praktek dulu, nanti aja habis Zoom di recording. Nah, klik angka 4-nya pas di bawahnya, klik angka 4-nya pas di bawahnya, klik angka 4-nya pas di bawahnya, nanti teman-teman klik bagian view. Oke, klik angka 4, pas di bawahnya klik angka view, nanti klik bagian free span, klik free span. Oke, aman? Jadi saya ulangin, jadi klik angka 4, pas di bawahnya, klik free view, nanti free span. Oke, free span itu kalau di bagian MS365 itu namanya sel beku, gitu ya. Aman ya? Yang hijau ini saya cuma tandain doang. Kayak teman-teman kalau guru teman-teman kasih stabiloin, kasih cocoretan, nah cuman di situ doang. Jadi ini hijauin nggak usah diperhatiin banget, nggak usah diikutin gitu ya. Ini saya buat intermezzo bantuan ngajar aja. Oke, aman buat teman-teman yang lain, buat KPNTIU aman caranya. Nah, ketika kita scroll ke bawah, lihat ya, hasil dari free span gini, lihat, scroll ke bawah hasilnya kayak gini, tuh. Saya scroll ke bawah kayak gini, kurang lebih kayak gitu, buat latihan nomor 1. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Sebelum saya ke nomor 2. Nanti kita ke nomor 3, ke nomor 2, nomor 3, terus nanti kita ke bagian string function, biar nantinya teman-teman di pertemuan selanjutnya, hari apa? Hari Kamis ya sama saya. Di hari Kamis kita bahas VLOOKUP, VLOOKUP. Aman ya? Ya, betul. Yang blok itu yang ditahan. Oke, kita ke nomor 2. Oke, kita ke nomor 2. Di sini agak panjang juga bahasannya. Oke, tapi nanti saya bakal usahain lebihin setengah jam deh, nggak apa-apa. Nah, gini teman-teman. Di nomor 2 ini, oke, saya izin langsung isi dulu aja. Teman-teman buka dulu, nanti yang ininya tuh diisi nih, yang bagian sininya, lihat ya. Yang bagian sininya keisi dulu, file pembahasan latihan 2, nanti dibuka, di copy paste aja. Nah, gitu. Jadi fungsi pembahasannya buat copy paste ini, gitu ya. Nah, tapi saya mau kasih satu rumus dulu buat teman-teman. Oke, kita baru masuk ke rumus nih. Jadi gini, kan tiap nama ini belakangnya ada SPD. Oke, sebenarnya ini caranya nggak cepet-cepet banget, bukan cara cepet, bukan cara shortcut. Tapi saya pengen kenalin gimana teman-teman pakai rumus aja, gitu ya. Saya pengen di nomor 2 ini bukan sebuah tips, tapi gimana caranya teman-teman pakai rumus, gimana teman-teman caranya baca panduan dalam rumus itu, gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Ingetin ya, soalnya tuh kita disuruh buat grafik kolom dan line, terus gelarnya SPD. Gini teman-teman, misalkan saya punya kata kayak gini, saya punya di sel K berapa nih? Di sel K2 saya, terus di sel L2 ganteng. Saya pengen gabungin K2 dan L2. Jadinya saya ganteng gitu ya nantinya. Saya pengen gabung jadi saya ganteng. Gimana cara gabunginnya? Cara gabunginnya, saya pakai rumus namanya concatenate. Kayak nama rumusnya tuh gini. Concatenate. Ini penggabungan. Oke, concatenate. Oke, mungkin buat teman-teman di 2007 ini nggak ada. Nah, tapi is okay. Ditonton aja. Nah, gini. Cara pakai rumus tuh kayak gini. Oke, cara pakai rumus tuh kayak gini. Oke, jadi teman-teman, biasanya kalau baru banget, oke, kalau saya ini, pengalaman saya pakai Excel tuh kayak gini. Saya baru banget pakai Excel tuh kayak gini. Diketik lengkap. Ini capek, teman-teman. Caranya gimana? Cara cepatnya gini. Teman-teman klik aja beberapa, oke, dipilihnya pakai tanda panah. Oke, pilih rumus pakai tanda panah. Lihat ya. Saya pilih rumus pakai tanda panah. Oke, saya kan mau pilih concatenate. Oke, cara pilihnya pakai klik tab. Lihat baik-baik. Ketika saya klik tab suatu rumus, otomatis rumus itu digunain. Oke, sampai sini dulu, aman, paham? Jadi cara pakai rumus klik tab. Nanti teman-teman pakai cara yang saya gunain di nomor 3 ya. Di nomor 3 kan pakai rumus semua tuh, pakai rumus sum dan sebagainya. Itu nanti kita praktekin. Tapi teman-teman cara pakai rumus itu pakai tab. Aman?
Oke, ulang. Baik, saya ulang. Jadi gini, saya mau pakai rumus concatenate. Concatenate itu penggabungan. Jadi nanti saya pengen gabungin nama saya dengan gelar saya, yaitu SPD. Nah, tapi saya pakai contohnya saya ganteng, gitu ya. Saya dan ganteng digabungin. Nah, concatenate caranya gini. Nggak usah diketik lengkap kayak gini. Nggak usah diketik lengkap kayak gini. Nggak usah diketik lengkap. Cukup CO aja. Atau CON aja nggak apa-apa. CO aja deh. CO aja. Nanti teman-teman klik bawah. Nih, tanda panah. Oke, kalau masih bingung tanda panah di mana nih? Tanda panah tuh yang ini. Tanda panah tuh yang ini. Raw, ya. Raw atau tanda panah kayak gini. Oke. Nah, nanti klik tanda panah buat milihnya. Kayak dulu kita pakai HP Nokia lama. Oke, buat teman-teman yang 2000 ke bawah, akhirnya ngeh lah kiranya. Gitu ya. Klik tanda panah. Nanti klik tab. Oke, klik tab yang mana, Kak? Klik tab yang ini. Ini tab. Nanti rumusnya dipakai kok. Jadi kita nggak usah buat dalam kurung gini. Jadi gini, Kak, kita harus buat buka kurung nggak? Nggak harus buat. Jadi klik tab itu otomatis udah ada buka kurungnya. Oke, aman? Buat Kak Bulkis, sebelum saya kasih tahu cara baca panduannya, aman? Sampai sini dulu. Aman ya? Oke, aman. Oke, selanjutnya gini. Di Excel tuh ada panduannya. Lihat baik-baik. Saya bakal kasih tips karena tiap Excel tuh beda-beda, tapi konsepnya sama gini. Ini teks 1. Lihat, teks 1. Teks 1 ini saya isi dengan ini, dengan isi saya. Oke, dengan saya isi dengan K berapa? K berapa ini? K2. Saya isi dengan K2. Nah, di sini teman-teman ada titik koma. Lihat. Di sini ada titik koma. Di sini ada titik koma. Oke, saya pakai titik koma yang pertama aja ya. Di sini ada titik koma. Titik koma ini namanya separator. Separator. Oke, separator itu pemisah. Pemisah tiap input. Pemisah tiap input. Oke, tiap Excel beda-beda nih. Tiap Excel beda-beda dan nggak bisa diganti. Oke, ada yang dia pakai titik kayak saya. Ada yang dia pakai titik koma. Ada dia yang pakai koma doang. Ada. Jadi tiap Excel nih beda-beda. Disesuaikan ya buat teman-teman. Lihat separatornya. Gitu. Jadi yang teks 1 ini, kan ada panduannya. Teks 1 boleh saya klik gini. Saya boleh klik yang ini. Boleh. Boleh saya ketik nggak? Boleh. Sama aja. Jadi cara milih cepet, Kak. Gimana caranya biar kita nggak klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Kan capek buat klik-klik. Kan saya mau klik ini, Kak. Capek. Gimana caranya? Diketik aja K2. Oke, sampai sini dulu aman. Bedain separator dan inputannya. Jadi inputannya itu K2, yaitu saya. Sel yang isinya saya. Oke, aman? Sel yang isinya saya. Aman ya? Nah, nanti separatornya, lihat nih. Di sini ada separator. Oke, separatornya titik koma. Kalau di teman-teman koma, pakai koma. Di saya pakai titik koma. Beda ya? Di saya pakai titik koma, jadi saya pakai titik koma. Gitu. Yang penting separator itu dia. Nah, nanti di teks 2-nya, ganteng. Boleh saya klik gantengnya? Boleh nggak? Saya klik ganteng ini. Di L2. Boleh. Kak, saya males ngeklik. Atau Kak, touchpad saya lagi rusak. Atau mouse saya lagi rusak. Atau saya pegel. Boleh nggak saya ketik gini? Boleh. Saya ketik L2. Karena di kolom L baris kedua. Oke, aman sampai sini? Sebelum saya enter. Jadi cara pakai rumus gitu. Di sini sebenarnya bukan tips cepat, tapi ini cara pakai rumus aja. Aman ya? Nah, oke, aman. Klik enter. Hasilnya saya ganteng. Oke, sekarang kita belajar inputannya lagi. Gini, saya ganteng. Oke, saya pengen jadiin saya ganteng itu kayak ini mepet, nggak ada spasi. Saya spasi ganteng. Jadi inputannya gini. Inputannya gini. Saya spasi ganteng. Lihat di kolom chat ya. Saya spasi ganteng. Gitu. Nah, cara inputnya gimana? Oke, cara inputnya gini. Lihat ya. Lihat baik-baik cara inputnya. Sama dengan concatenate tadi. Klik tab. Cara pakai rumus. Nah, lihat panduannya. Enaknya Excel tuh ada panduannya. Teks satunya saya. Nah, habis saya kan spasi. Gini. Oke, ini catatan khusus buat teman-teman. Oke. Di teks 2-nya, berarti teks 2-nya diisinya spasi ya. Jadi gini. Berarti teks 2 ini diisinya spasi. Ini kan diisinya K2. Terus ini isinya spasi. Spasi, terus di sini isinya L2, gini kan. Nah, spasi gini. Oke, saya kasih tips, jadi isi gini, petik 2, ini spasi petik 2, jadi spasinya diatur oleh petik 2. Saya kasih notabene atau catatan penting. Inputan
yang bukan angka, inputan yang bukan angka, nih, inputan yang bukan angka, kan inputan saya bukan angka, oke, kata gitu, kata yang bukan angka, karakter yang bukan angka, inputan yang bukan angka, harus selalu diapit petik 2. Kayak kita kalau ngutip bahasa Indonesia. Oke, jadi ketika teks 2-nya gini, lihat ya, inputan yang bukan angka harus selalu diapit petik 2. Inputan yang bukan angka harus selalu dipetik 2. Maksudnya gimana? Lihat ya, spasi itu kan bukan angka. Oke, teman-teman harus bedain apa itu karakter dulu. Jadi karakter itu semua yang ada di keyboard teman-teman itu karakter. Gini, kalau ditanya apa itu karakter nih, lihat ya. Kita itu bisa input semua karakter. Oke, kalau dia karakternya bukan angka, nggak usah diapit petik 2. Ini, apa ini maksud di karakter ini? Lihat teman-teman. Yang warna putih ini, itu namanya karakter. Oke, yang warna putih ini, yang semua bisa diinput, gampangnya bisa diinput di Microsoft Word deh. Semua yang bisa diinput ini namanya karakter. Jadi kalau teman-teman karakter ini ya, jadi karakter tuh bisa simbol, bisa angka, bisa huruf. Oke, ini juga karakter, ini karakter. Nah, ini semua karakter. Sisanya tuh tombol bantu, backspace itu tombol bantu, caps lock tuh tombol bantu, enter tuh tombol bantu. Gitu ya. Nah, ini semua karakter. Nah, kalau dia karakternya bukan angka nih, karakternya bukan angka nih, yang di bawah angka ini nih, atau yang di samping kiri kanan. Kalau dia bukan angka, dia harus pakai petik 2. Jadi petik 2, spasi petik 2. Jadi spasinya diapit oleh petik 2. Sampai sini paham? Nanti kita bakal praktekin gimana caranya kalau kita mau selipin, kan biasanya kalau gelar itu ada komanya ya. Kayak misalkan Muhammad Noval, spasi SPD. Nah, nanti saya bakal praktekin. Oke, nanti titik koma, teks 3-nya berarti baru ganteng. Jadi saya spasi ganteng. Nih, inputannya kayak gini. Oke, klik enter. Oke, sorry, klik enter. Kok key 3? Tunggu sebentar. Ini saya ke inian dari. Nah, jadi saya spasi bukan key 3 ya, tapi L3. Nah, saya spasi kok nggak bisa? Oh, L2, sorry. L2. Saya spasi ganteng. Kurang lebih kayak gini. Aman ya? Bisa dipahamin dulu? Jadi ini cara inputnya. Jadi kalau kita mau input apapun, nanti teman-teman kita bakal lebih enak kalau di pertemuan 2 dan sebagainya, masalah input gini. Tapi saya kasih pengenalan dulu biar teman-teman paham. Gas, oke. Selanjutnya, oke, ini teman-teman nggak usah ikutin dulu. Oke, teman-teman nanti bakal banyak waktunya di habis Zoom. Oke, nggak usah diikutin dulu. Jadi gini, saya mau buat nama ngasal, nama saya asal ya. Ini nggak berurut, ngasal. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oke, ini bisa diterapin kalau gelarnya sama. Kalau gelarnya beda, teman-teman harus input satu-satu ya. Oke, kalau gelarnya sama, bisa diterapin, tapi kalau gelarnya beda, teman-teman harus input satu-satu. Gini, gelarnya kan S.PD. Oke, kalau saya salah nulis gelarnya, boleh tolong dikoreksi. Oke, saya pengen jadi ini. Oke, ini di scroll aja nih, langsung aja pakai fitur autofill. Oke, sorry. Pakai fitur autofill ini, klik kiri. Nah, oke, saya pengen jadi gini, si A. Oke, masih ingat nggak? Di sini mungkin ada yang sering buat surat, koma dulu atau spasi dulu? Sebelum gelar tuh gimana? Si A gimana? Si A, spasi SPD atau si A spasi koma SPD? Ada yang tahu nggak? Spasi dulu atau koma dulu? Buat nama gelar. Buat yang sering nulis surat nih, koma dulu ya. Oke, thank you buat teman-teman. Koma dulu ya. Jadi si A, koma, spasi SPD. Perhatiin inputannya. Oke, kita belajar cara input di rumusnya. Si A, spasi SPD. Oke, saya pakai rumus console.net. Oke, tadi console.net. Oke, teks satunya apa nih? Ini kan ada panduannya. Oke, teman-teman pandu saya deh. Teks satunya saya isi apa nih? Saya mau jadi isi A, spasi SPD. Teks satunya apa saya isinya? Betul, K3. Oke, pinter. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, nah teman-teman gini. Enaknya kalau teman-teman udah ngerti tadi strukturnya, teman-teman tinggal klik K3 aja. Jadi teman-teman nggak usah pakai mousepad lagi, nggak usah pakai touchpad lagi gitu. Nah, teks 2-nya apa berarti? Si A, spasi SPD. Teks 2-nya apa? I3. Koma, betul. Gimana? Cara input komanya gimana? Cara input komanya. Nah, betul. Oke, buat Nabila dan sebagainya itu ya. Jadi kita pakai petik 2.
pakai petik 2, koma petik 2. Baru kasih separator. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu paham nggak? Kecepatan nggak? Jadi si A, ini baru si A koma. Oke, habis itu yang teks 3-nya apa? Teks 2-nya kan koma. Teks 3-nya apa tadi? Si A koma spasi SPD? Ya, spasi gitu, betul. Oke, apa nih? L3. Oh, enggak, spasi dulu. Spasi dulu yang benar ya kan si A. Jadi kok gini, inputannya kan si A. Nah, betul, space. Jadi kita spasi dulu ya. Jadi teks 3-nya itu diapit, spasinya diapit oleh petik 2. Nah, baru L3, teman-teman, di teks 4-nya. Oke, sampai sini aman inputannya? Bisa dipahamin? Sebelum saya enter? Aman. Nah, ini, nih gini. Ini nggak usah dibuat kurungnya. Oke, titik 3 ini artinya itu dan seterusnya. Ini kita bisa terus input sampai 10 kali. 20 kali. Kok nggak salah. Nah, ini langsung klik enter aja biar cepat. Jadi nggak usah ditutup kurung. Nah, jadi si A, spasi SPD. Oke, sampai sini aman? Jadi klik autofill itu langsung diterapin ke bawahnya. Sama semua. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Oke, kalau aman sekarang cara copy paste-nya. Oke, cara copy paste-nya lihat ya. Cara copy paste gini. Teman-teman nanti boleh praktekin. Habis saya di Zoom, di recording Zoom, gini. Klik copy. Oke, atau Ctrl+C deh. Nah, nanti gini. Jangan langsung di copy paste gini. Lihat back. Jadi kan klik copy nih. Ketika kita udah klik copy kayak gini, ini kan di dalam sini kan lihat, di dalam sini kan di formula barnya ada rumus. Jangan langsung dikopas, jangan langsung di copy paste. Oke, jangan langsung dikopas. Ini kan di dalamnya ada rumusnya nih, mengandung suatu rumus, jangan langsung jadi gini. Saya kan Ctrl+C, kalau saya paste, nanti teman-teman boleh coba abis Zoom, kalau saya paste kayak gini. Ref, error dia. Jangan langsung dipastenya kayak gitu. Gimana Kak cara paste yang benar kalau mau pindahin? Jadi saya mau pindahin ini nih, tapi di dalamnya ada rumus. Cara pindahin yang benernya gimana? Cara pindahin yang benernya gini. Ini simple, cuman kalau teman-teman nggak ngeh, biasanya bakal ribet. Apalagi kalau tugas kuliah, tugas kerjaan, dan sebagainya. Gini. Cara pastenya gini, lihat ya. Klik paste bawah ini. Nih, paste bawah ini nih. Klik bawah. Nanti klik 1, 2, 3. Jadi cuman paste value-nya aja. Kayak kita beli mangga, tapi kita cuman paste kulitnya aja. Jadi yang dipaste cuman kulitnya aja. Cuman value-nya aja. Rumus-rumusnya dalemannya enggak. Betul, kurang lebih kayak gitu. Makasih buat Kak Dedi, Kak Weni, sama Kak Hanifa. Buat teman-teman yang lain aman? Jadi namanya paste spesial. Boleh dari sini nih. Gampangnya sih dari sini langsung ke paste 1, 2, 3 gitu. Gampangnya sih dari sini pastenya. Jadi nggak usah klik kiri, klik kiri. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, oke, selanjutnya kita belajar grafik. Nah, buat belajar grafik, biar cepet nih teman-teman. Biar cepet teman-teman buka dulu deh file pembahasan latihan 1. Itu di copy paste aja ya yang angka-angkanya. Oke, saya izin pause dulu rekamannya, karena saya mau buka file latihan satunya dulu, yang pembahasannya ya. Biar saya tinggal copy paste, nanti saya praktekin cara buat grafiknya dan cara baca grafiknya. Oke, nanti saya izin lebihin. Buat teman-teman yang di Sumatera, biasanya Sumatera Utara, Sumatera Barat tuh duluan buat sholat maghribnya. Nanti kasih tahu aja ya, Kak, saya udah masuk maghrib. Gitu. Nanti biar saya bisa percepat gitu ya, biar nanti teman-teman nggak terganggu. Oke, kita buka dulu file pembahasan latihan satunya. Oke, saya izin pause dulu, saya belum kebuka ini filenya. File pembahasan latihan 1. Nah, oke, dibuka dulu, klik open. Nah, oke, nah ini oke, sudah kebuka. Lihat ya. Oke, lihat baik-baik teman-teman. Di sini nih, yang nomor ini nih, yang nomor dari C berapa nih? Dari C3 sampai H17, C3 sampai H17 itu di copy paste aja. Langsung aja Ctrl+C. Nah, nanti teman-teman pindah ke sini. Nah, copy paste aja langsung. Gitu ya. Nah, ini buat judul kolomnya. Oke. Saya bakal praktekin cara buat tabelnya, cuman nggak sekarang, biar kita keburu. Nah, cara buat puter-puter ini ya. Nah, ini teman-teman nanti, kita langsung praktek cara buat grafiknya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, cara hapus cepat gini. Buat teman-teman kalau mau bersihin cepat gini, langsung klik kanan, klik clear content. Cara ngapus cepatnya kayak gitu ya. Oke, jadi bukan pakai backspace ya. Kalau teman-teman pakai backspace itu nggak bisa. Jadi pakai klik kanan, klik content. Oke, saya ulangin.
Jadi kalau mau ngapus cepat kayak gini, diblok aja semuanya, klik kanan, klik content. Itu udah bisa. Kak, boleh nggak di delete? Boleh, cuman baiknya klik content saja kalau buat misinya, gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman. Oke, pertama cara buat grafik. Baik, mangga. Buat Karanda. Oke. Oke, buat teman-teman di sini karena mayoritas dari Sumatera dan Jawa, nanti teman-teman kalau di Sumatera udah masuk waktu maghrib boleh dikabarin ya, buat teman-teman yang WIB gitu maksudnya. Nah, di sini teman-teman si A sampai si O. Nih, cara cepatnya gini. Cara cepat ngeblok satu table, kan biasanya teman-teman, Kak, ini kan tabelnya gampang, saya tinggal blok kayak gini. Oke, ini masih kecil tabelnya. Gimana kalau tabelnya gede? Kalau tabelnya gede gini, klik dimanapun di dalam table, anggaplah table ini suatu negara. Saya ulangin, anggaplah table ini suatu negara. Klik dimanapun di dalam negara itu, nanti teman-teman klik Ctrl plus A. Otomatis satu table keblok. Oke, misalkan saya klik di CD ini, saya klik di CD, di B6, klik Ctrl plus A. Itu cara ngeblok tablenya. Aman? Buat teman-teman yang bingung Ctrl plus A, gimana cara kliknya gini. Lihat warna hijau. Itu cara ngekliknya. Jadi Ctrl tetap ditahan. Aman ya? Oke, kalau aman, oke. Saya bakal, oke, emang nggak buat Kak Rima. Oke, buat teman-teman yang di Indonesia Tengah dan Timur, kalau ini nanti ditonton recordingnya ya. Nah, gini teman-teman. Saya bakal klik cara buat grafiknya. Jadi cara buat grafik itu klik insert. Oke, klik insert di sini teman-teman. Saya bakal praktekin buat 2007 dulu. Oke, saya praktekin buat 2007 dulu biar fair. Gini, yang 2007 perhatiin, lihat ya, cara buat grafiknya gini. Klik bagian sini. Jadi di 2007 tuh nggak ada recommended chart. Nah, klik yang bagian ini, nanti klik yang ini. Nih, klik yang bagian sini. Nanti klik aja kiri, udah aman. Nanti ulangin cara yang sama, saya ulangin cara yang sama di blok satu table, nanti klik lagi grafik ini. Jadi kita buat dua grafik. Oke, buat yang 2007 gitu ya, kita klik ini, nanti klik ini, nanti ulangin cara yang sama, pilih grafik yang ini kali ini. Jadi kita buat dua grafik, buat yang 2007. Nah, buat teman-teman yang 2007 ke atas, klik recommended chart, nanti pilih grafik yang ini, yang lain, klik OK. Oke, ulangin cara yang sama, ini boleh diatur nih desainnya dan sebagainya. Ulangin cara yang sama, Ctrl plus A, klik insert, klik recommended chart, tapi kali ini pilih yang custard column, yang ini. Custard column. Oke, klik OK. Nanti boleh diatur dan sebagainya. Kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak cara buat grafiknya? Aman? Cara buat grafiknya dulu. Sebelum saya jelasin isi grafiknya dan otak-atik. Aman ya? Oke, aman. Oke, baik. Oke, baik. Oke, diulang dikit Kak. Oke, cara gini. Jadi gini, klik Ctrl plus A, nanti klik insert ya, recommended chart. Nanti pilih yang bagian sini, nih, pilih yang lain, atau pilih yang kayak gini nih, lihat nih, yang custard column yang kayak gini. Gitu ya, nanti klik OK. Gitu aja, itu cara ininya. Jadi cara buat grafik itu kayak gitu, dari recommended chart. Kalau yang 2007 ke atas. Oke, selanjutnya teman-teman, di bagian sini nih, di bagian sini, oke, di bagian sini, chart title-nya boleh diganti. Oke, saya ganti ya. Oke, ini contoh aja buat teman-teman, mungkin ada alumninya, misalkan absensi SMAN 3 Bandung. Nah, terus di sini juga saya isi lagi. Oke, ini nggak sesuai KBBI ya, misalkan ini absensi lagi. Absensi SMAN 3 Bandung. Absensi SMAN 3 Bandung. Ini punten, saya izin pakai ini. Oke, jadi gini, teman-teman lihat deh. Sebelum saya jelasin grafiknya dan ininya, oke, kira-kira dari teman-teman nih dari kiri dan kanan, oke, dari kiri dan kanan lebih gampang mana? Untuk data kayak gini, teman-teman prefer pakai grafik kiri atau grafik kanan? Yang bener yang mana kira-kira? Kiri. Nah, betul. Yang kiri yang benar. Oke, sebenarnya gini, cara pilih grafik itu ada aturannya. Oke, nanti saya bakal kasih tahu. Nanti sembari berjalannya waktu, kita bakal bahas tentang ini. Tapi teman-teman fokus di persoalan ini dulu. Nah, di sini nama grafiknya itu grafik line, grafik kolom. Nah, yang di sebelah kanan ini grafiknya grafik line, grafik garis. Oke, saya bakal jelasin fungsinya dulu, karena dua grafik ini yang paling sering kita pakai di kerjaan. Oke, dua grafik ini selain grafik nantinya lagi di pertemuan 4 ada di grafik. Nah, ini grafik yang paling sering dipakai.
Oke, jadi gini, grafik kolom kita pakai ketika datanya itu data kategorik, atau gampangnya sih bilangan bulat. Sebenarnya nggak bener banget. Nanti kalau ditanya dosen statistika jangan bilang ini ya, tapi ini cara cepatnya aja. Oke, bilangan bulat. Contoh gini, absensi guru. Absensi guru kan nggak mungkin dihitung koma. Oke, jumlah orang juga nggak mungkin dihitung koma. Oke, jumlah orang nggak mungkin dihitung koma. Ada nggak orang yang dihitung 1,75 orang? Nggak mungkin. Absensi nggak mungkin. Jadi kalau dia bilangan bulat, data kategorik pakai kolom. Oke, selain data kategorik, grafik kolom itu buat apa? Ya, dia buat perbandingan. Jadi dia kayak buat ngebandingin sesuatu dengan sesuatu. Contohnya gini, boleh data numerik pakai kolom boleh, tapi asalkan dia perbandingan. Contoh gini, misalkan saya mau bandingin PDB ASEAN, saya mau gabungin antara Indonesia dan Thailand. Nah, ini boleh pakai grafik kolom kayak gini, karena dia buat perbandingan. Misalkan ini 15,1 ribu triliun, ini misalkan 7,3 triliun, 7,3 ribu triliun, misalkan ini dalam ribu triliun. Nah, kurang lebih gitu. Dia boleh, asalkan dia buat perbandingan. Jadi kalau itu kalau nggak buat data kategorik, dia buat data perbandingan. Gitu ya. Nah, kalau yang lain, ini teman-teman dia buat data numerik. Oke, data numerik gampangnya dia bisa koma. Oke, contohnya kayak apa sih biasanya kayak data ini, kayak data suhu. Oke, gampangnya dia bisa koma. Terus data keuangan. Oke, data keuangan tuh umumnya pakai data lain, data keuangan. Atau dia juga bisa data yang berbasis waktu atau time series ya, data berbasis waktu. Data berbasis waktu. Oke, berbasis waktu. Teman-teman kalau cek gini, ini data lain, data berbasis waktu ya. Maksudnya gini, misalkan saya mau kasih tahu persentase pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan berbasis waktu. Misalkan ini 2015, 2016. Nah, datanya kayak gini misalkan. Ini 5,3%, ini 5,31%. Nah, karena dia berbasis waktu, terus ini misalkan 2017 dan sebagainya. Nah, itu dia pakai grafik LED. Jadi itu fungsinya. Oke, gampangnya gini. Mungkin teman-teman udah sering ini. Kalau teman-teman cek di sini nih, misalkan teman-teman cek IHSG deh. Nah, secara defaultnya dia pakai grafik line karena dia basisnya waktu. Oke, reksadana juga boleh dicek dan sebagainya. Itu dia pakai grafik line karena dia nih, ini kan yang horizontal itu dia menandakan waktunya, yang vertikal ini, yang Y-nya ini, yang tegaknya ini menandakan nilainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, aman perbedaan grafik ini? Jadi grafik itu ada aturan mainnya. Data time series ya namanya. Oke, aman ya? Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya, oke, Kak, bisa nggak saya tukar-tukar posisi ini? Misalnya ini di sini, di sini. Bisa. Oke, tapi gini, secara default ya, secara default, oke, sebentar. Secara default, kolom paling kiri, kolom paling kiri, oke, secara default tuh dari sananya. Dari sananya, di tools apapun, teman-teman mau pakai Python, teman-teman mau pakai MATLAB, teman-teman pakai Excel, di tools apapun, software apapun, secara default kolom paling kiri beserta angka, saya ulangin, kolom paling kiri beserta angka, dia bakal taruh di kolom horizontal. Oke, sebagai pengamatan. Oke, itu secara defaultnya. Lihat ya, yang warna ungu. Nah, sisanya, yang warna merah ini sisanya, dia bakal taruh di kolom vertikal. Oke, secara default kayak gitu. Oke, aman, tapi bukan berarti kita nggak bisa pindah-pindah. Kita bisa pindah-pindah. Nanti saya kasih tahu cara pindah-pindahnya gimana. Oke, aman sampai sini? Di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah saya kasih tahu cara pindah-pindahnya. Di pertemuan 2 deh, kalau nggak. Di besok Kamis. Aman ya? Tentang grafik-grafik ini, mungkin agak pusing. Nanti teman-teman boleh ditonton recordingnya. Tapi kurang lebih kayak gini. Oke, kalau aman, oke baik. Kalau aman, kita buka nomor 3. Oke, kurang lebih kayak gitu kalau masalah grafik. Nah, sekarang di nomor 3. Nah, nomor 3 ini kan ada isiannya nih. Oke, saya kasih tips cara ngisinya. Oke, di sini teman-teman saya yakin udah pinter cara pakai rumusnya dan sebagainya. Tapi yang salah itu 99%. Jadi dulu tuh peserta, jadi pas 3 bulan awal kami berdiri, peserta itu disuruh buat 6 bulan pertama itu malah disuruh isi sendiri. Jadi suruh buat tabelnya sendiri, isiannya sendiri sebagainya. 90% udah nyerah karena salahnya di sini. Jadi latihan nomor 1 itu selalu nggak pernah kelar di nomor 3-nya karena salah inputnya. Nih, oke, salah inputnya gini. Lihat ya. Lihat baik-baik. Biasanya mereka tuh langsung input kayak gini.
Oke, mereka langsung input kayak gini misalnya. Oke, ini kurang tepat. Oke, ini kurang tepat gini. Ketika dia dijumlahin, oke, total keuntungan lihat ya. Oke, saya kasih rumusnya. Jadi kalau buat jumlah itu teman-teman pakainya sum. Oke, buat ngejumlahin pakai sum. Ini kalau kita jumlahin, lihat kayak tadi kalau mau pakai rumus pakai apa? Pakai tab. Nah, ini saya jumlahin. Saya jumlahin dari B2 sampai D2. Oke. B2 sampai D2. Ini saya jumlahin 0. Dia nggak kehitung karena nggak kebaca sebagai angka. Oke, cara input yang benar gimana? Cara input yang benar gini. Cara input yang benar kayak gini. 1, 2, 3. Jadi gini, cara input yang benar tuh cuma angkanya aja. Nanti gimana cara ubah RP-nya gini. Cara ubah RP-nya gini. Lihat ya. Ini saya sum dulu ya. Saya sum dulu deh. Saya sum dulu dari sini sampai sini. Oke, nanti saya kasih tips gimana biar nggak capek ngeblok-ngeblok gini. Oke. Lihat. Ini caranya gini. Cara ubah tipe datanya ini saya blok semuanya nih dari B3 sampai E3 saya blok. Nah, klik more number format, klik accounting. Jadi saya ulangin, jadi klik di sini nih. Nanti more number format atau boleh di bagian number bawah sini nih kalau mau ubah tipe data di sini boleh. Sama aja sebenarnya. Klik accounting. Klik bagian sini. Klik bagian RP. Kalau nggak ada RP, IDR sama aja. Jadi kalau teman-teman Excel-nya bahasa Inggris itu biasanya IDR. Nah, IDR atau RP sama aja. Nah, nanti klik OK. Hasilnya jadi kayak gini. Jadi cara nginputnya yang benar kayak gitu. Oke, aman sampai sini? Teman-teman? Dari B3 ya? Cara nginputnya dulu. Jadi inputnya angkanya dulu. Jadi angkanya aja yang diinput. Shortcutnya CTRL plus 1. Aman, oke. Sekarang cara bedain gini. Oke, Kak, ini kan harus dites dulu. Bisa nggak kita tahu Excel itu bacanya bukan angka atau angka? Nah, cara gini. Lihat ya. Lihat baik-baik. Di dua hal ini. Lihat baik-baik di dua hal warna hijau ini. Ketika Excel baca itu sebagai angka, dia bakal ditaruh di sebelah kanan. Lihat, default-nya. Jadi, nih, saya nggak atur alignment-nya ya. Saya nggak ngatur posisinya gini. Secara default, dia ditaruh di kanan. Kalau bukan angka, ditaruh di kiri. Oke, kalau bukan angka dia di kiri, ditaruhnya nih, default-nya. Kalau angka dia di kanan. Oke, contohnya gini. Teman-teman boleh bedain. Oke, teman-teman boleh bedain. Dari kedua ini, lihat. Dari D16 sama D17 ini. Mana yang angka? Warna, oke, ini saya novel dulu. Oke, warna merah atau warna hijau? Yang angka, yang dibaca sama Excel sebagai angka yang hijau atau merah? Merah, betul. Karena default-nya di kanan. Oke, berarti gini. Dari sini saya bisa simpulin. Berarti kalau saya mau input koma, saya ulangin. Saya mau input koma, maka saya pakai titik. Jadi di Excel saya tuh koma itu nggak dianggap. Gitu ya. Di saya tuh pakai titik. Nah, oke, kita buktiin ya. Saya buktiin, ini saya kalikan dengan 2. Oke, D16 ini saya buktikan dengan kali 2. Kali itu pakai bintang ya. Kali itu pakai bintang, teman-teman. Nah, caranya teman-teman, ketika kita kali 2, nah ini klik enter, pasti gini. Tapi kita lihat, yang bawahnya nih. Yang bawahnya kalau kita scroll ke bawah, dia value. Jadi kalau kita pakai Excel, kalau dia di sebelah kanan, dia berarti dia angka, yang di sini berarti dia bukan angka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman, teman-teman? Pas ya. Jadi kalau dia dibaca bukan angka, dia pasti di ini. Oke, biar jadi IDR sama RP, klik di sini. Buat ke apa nih? Buat ke jadi gini. Klik ini, misalkan jadi RP5 nih. Saya klik bagian sini nih, number ini. Nanti klik accounting, klik OK. Oke, sampai sini aman ya? Oke, kalau aman, buka dulu file pembahasan latihan satunya. Oke, buka dulu file pembahasan latihan satunya. Teman-teman yang ini. Nanti di copy paste nih. Yang bagian sini nih, di copy paste dulu nih. Nih, yang bagian sininya aja. Jadi jangan di copy paste semuanya. Oke, ini copy.
Oke, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman langsung aja di paste. Oke, sorry. Ini agak nge-lag. Oke, di paste di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu, Nah, gini teman-teman. Gini, kan tadi saya bilang cara gini ya. Jadi kalau total keuntungan, dia kan jumlah kan pakai sum. Oke, saya close dulu. Average itu, oke, rata-rata itu pakai average. Terus buat nilai maksimum itu pakai max. Buat minimum, itu pakai minimum. Jadi ini statistika sederhana. Nah, kita belajar ini dulu aja. Nah, buat kali, oke, kali itu pakainya bintang, oke, tambah itu pakainya tambah. Oke, bagi ya pakai kayak gini. Oke, gitu ya. Nah, gini teman-teman. Total keuntungan ini pakai sum. Nah, baik-baik. Saya kan tadi bilangnya saya blok dari sini sampai sini. Ini kan kalau ngeblok ini capek. Gimana caranya? Oke, lihat baik-baik di dalam rumusnya. Lihat baik-baik di dalam rumusnya. Ketika kita ngeblok, lihat. Kita ngeblok dari B2 sampai D2. Jadi ini tuh punya arti teman-teman. B2, D2. Ini artinya sampai. Oke, paham ya? Sampai. Oke, sampai. Oke, jadi kalau saya capek nih, misalkan saya capek ngeblok. Nah, kalau saya capek ngeblok, teman-teman, saya tinggal ketik aja. Jadi kayak sum, kan pakai tab nih. Oke, kalau mau coba gini, tab ya. Sum B2 sampai D2. Otomatis keblok. Klik enter, nanti kita tinggal klik pojok yang sini nih. Oke, sampai sini aman? Bedainnya. Nanti buat klik angka desimal, nanti saya praktekin. Tapi sampai sini aman? Jadi kalau mau cara cepatnya biar nggak ngeblok-ngeblok, kita pakai kayak tadi, diketik misalkan dari B2 sampai D2. Oke, aman buat teman-teman yang lain? Aman ya? Oke, oke baik. Nah, kalau biar enak, kan tadi saya udah ngeblok ya, saya udah ngeblok kayak gini. Nah, ini saya ganti semua tipe datanya, nih jadi accounting. Langsung aja diganti jadi accounting, biar nggak usah berubah. Jadi satu table ini udah langsung accounting. Nah, buat rata-rata pakai rumus apa? Ini kalau mau tinggal di delete aja nih, di delete aja. Nah, saya step up. Kalau buat rata-rata pakai rumus apa teman-teman? Baik, betul. Pakai rumus average sama dengan average. Nah, dari mana? Saya ngebloknya dari mana sekarang? Dari mana sampai mana? Saya ngebloknya dari mana sampai mana? Inputnya gimana? Average apa nih? Dari mana sampai mana? Saya mau rata-ratain per bulan dari mana sampai mana? Coba. Betul, dari B2, jadi tulisnya gini ya. B2 sampai D2. Nah, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti tinggal di autofill aja, ini langsung bisa. Gitu ya. Nah, ini buat average. Aman ya? Ada yang ketinggalan nggak buat average sampai sini? Boleh sum, boleh subtotal sama aja kok. Pakai pakai sama aja kalau nggak baik ya. Atau pakai auto sum di sini nih, auto sum yang di sini nih, boleh sama aja. Mau pakai rumus sum, mau pakai auto sum juga boleh. Aman ya? Oke, aman. Oke, teman-teman sebenarnya di total keuntungan nih. Khusus di sum, teman-teman bisa cepat kayak gini tadi ya. Saya tapi tetap harus ngeblok sih teman-teman kayak gini. Di blok nih, terus nanti auto sum. Bisa kayak gitu. Cuman bebas sih mau pakai rumus yang kayak gimana. Ulang, oke. Saya ulang untuk average ya. Jadi gini, kan rata-rata per bulan ya. Rata-rata per bulan itu kan berarti kan keuntungan cabang ketiga cabang. Jadi keuntungan kecil. Jadi average, klik tab ya. Nah, kan rata-rata per bulan kan artinya kita punya 3 cabang nih. Misalkan saya punya 3 cabang usaha deh. Amin. Nah, keuntungannya segini nih. Nah, saya pengen rata-ratain per bulannya berapa. Berarti rata-rata dari ketiga cabang itu. Caranya gimana ya? Dari sini kan berarti dari cabang A, cabang B, cabang A, cabang B, cabang C. Nah, berarti dia ada di kolom B2 sampai D2 posisinya. Jadi saya rata-ratain B2 sampai D2. Lihat yang di blok, berarti yang 200.000, 80 juta sampai 10 juta saya rata-ratain hasilnya segini. Kalau di rata-ratain sekitar 30 juta per bulan untungnya di bulan Januari. Nah, lihat di bulan 10 saya cuma untung 7 juta. Oke, kurang lebih kayak gitu buat rata-ratanya. Aman buat Kak Teku? Enggak, kalau dari total keuntungan nggak bisa Kak Vika.
Karena average itu bakal ngebagi, jadi dia tuh bakal sum, dan dia bakal ngebagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan 3. Jadi jangan dari total keuntungan. Dia nggak bisa, lihat nih. Lihat ya, kalau saya dari total keuntungan. Lihat. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi ini nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak pas sama hasilnya. Tuh, cuma 90 juta. Tahu nggak kenapa 90 juta 200.000? Karena dia dibaginya 1. Tapi kalau ini, lihat, ini kan ada 3 sel, 1, 2, 3. Dia dibagi 3. Jadi ini nih dijumlahin, dibagi 3. Tapi kalau ini, kalau saya average dari total keuntungan, dia cuma dibagi 1. Kan 90,2 juta dibagi 1 ya 90,2 juta. Makanya nggak bisa di average dari total keuntungan. Gitu. Oke, aman buat teman-teman yang lain? Betul, dibagi banyaknya data. Oke. Buat Kak Vika, pas ya? Oke, kalau aman, kita lanjut yang maksimum, ini sama dengan max. Nah, ini baru boleh dari total keuntungan. Kalau maksimum boleh total keuntungan. Kan pengen tahu total maksimum keuntungan per bulan berapa? Ini boleh dari total keuntungan, dari E2 sampai E11. Nah, nanti yang minimum juga sama nih, yang minimum dari E2 sampai E11. Nah, ini cepat aja ya. Minimum tinggal min, max, tapi dari total keuntungan. Nah, yang di bawah nih, rata-rata. Kali ini bukan rata-rata per bulan, tapi rata-rata per cabang. Tetap sama, rumusnya average. Tapi dari mana sampai mana? Numbernya, rata-rata per cabang. Saya mau tahu rata-rata cabang A, dari mana sampai mana nih kira-kira? Saya ininya, inputnya. Oke, betul. Dari B2 sampai B11 gitu ya. Oke, saya yakin teman-teman udah paham. Oke. B2, kalau ini boleh ditanyain ya, B2 sampai B11, gini aja. Nah, nanti kita bisa pakai fitur autofill nih, teman-teman lihat ya. Fitur autofill di sini nih, klik kanan, nih klik kiri, sama tinggal diseret ke kanan. Tetap bisa. Jadi cabang B itu rata-ratanya 21,35, cabang C itu rata-ratanya 21,9. Selama 10 bulan, kita tahu rata-rata per cabang itu segini. Oke, ada yang mau tanyain lagi sebelum kita ke file latihan 2? File latihan 2 saya izin nggak bahas VLOOKUP HLOOKUP-nya ya. Nanti kita di beginners aja atau di advance aja. Pokoknya kalau di Kamis di Jumat. Tapi yang penting saya permulaan dulu aja. Di permulaannya dulu aja. Oke, aman ya? Sampai sini teman-teman. Ada yang mau tanyain dulu? Nanti kita ketemu lagi tuh hari Kamis kalau nggak salah. Saya coba cek jadwalnya. Ada yang mau tanyain dulu? Sebelum saya ke file latihan 2. Tapi file latihan 2 ini saya nggak ke VLOOKUP HLOOKUP-nya. Saya ke bagian awalnya dulu aja. Ke bagian string function-nya aja. Intermezzo dulu nanti kita. Oke, ada yang mau tanyain dulu deh teman-teman? Oke, ini sebenarnya sampai jam 5. Aman ya? Oke, mau kita terusin dulu sebentar atau mau udahan dulu? Ini udah 23 menit lebih. Kalau mau diterusin dulu boleh, nanti saya bahas pengenalan dulu VLOOKUP HLOOKUP. Oke, aman ya? Oke, terusin dulu ya. Oke, saya terusin dulu sebentar. Mungkin sampai 17.30-an ya. Nah, recordingnya nanti di grup. Habis maghrib ya. Habis maghrib tuh jam 18-an ya. Jam 18-an. Oke, saya terusin dulu. Oke. Pokoknya kalau teman-teman ketemu sama saya, nanti boleh dicek jadwalnya atau minta admin, Kak, lihat jadwal tutor lengkap. Pokoknya kalau sama saya, pasti bakal dilebihin. Kecuali beginners ya. Kalau beginners tuh saya nggak bakal lebihin, karena dia mepet jadwalnya sama intermediate. Tapi kalau advance, kalau saya dapat advance, dapat pokoknya yang besoknya nggak ada, yang jam setelahnya nggak ada pertemuan, saya pasti bakal lebihin. Kalau sama saya, biasanya dilebihin. Gitu. Oke, kita lanjut ke file latihan 2, tapi saya nggak kenalan dengan VLOOKUP HLOOKUP dulu. Ini belakangan, ini masih nanti lah gitu. Nah, ini teman-teman, saya mau kenalin dulu. Ini VLOOKUP HLOOKUP tapi nggak dulu. Oke, tapi kalau ada kesempatan di bagian awalnya dulu. Tapi gini, saya mau kenalan dulu sebelum ke HLOOKUP HLOOKUP, saya mau kenal dulu dengan string function. String function, lihat ya, string function. Oke, string function itu ada rumusnya left. Oke, teman-teman nggak usah bingung dulu, ditelan dulu aja, nanti teman-teman bakal tahu ketika kita ada bahas VLOOKUP HLOOKUP. Dan ada juga right. Lihat baik-baik. Nah, left dia mengambil karakter, udah tahu ya definisi dari karakter, mengambil karakter dari kiri, dia mengambil karakter dari tengah,
Dia mengambil karakter dari kanan. Jadi ini namanya mengambil karakter, teman-teman. Jadi dia mengambil karakter, mengambil karakter. Nah, teman-teman lihat ya. Lihat baik-baik mengambil karakter. Oke. Di sini teman-teman, oke, ini penjelasannya. Maksudnya mengambil karakter gini. Oke, nanti teman-teman bakal lihat fungsinya ketika kita ada bahas VLOOKUP, VLOOKUP. Nah, tapi gini. Misalkan saya punya kata Garuda. Saya pengen ngambil GA, saya pengen ngambil RU, saya pengen ngambil DA. Oke, lihat. Garuda, saya pengen ngambil GA ini. GA, lihat nih. GA. GA ini kan berarti dua karakter dari kiri. Oke, dua karakter paling kiri. GA ini dua karakter paling kiri. Berarti saya pakai apa nih? Dua karakter dari kiri. Berarti saya pakai rumus apa? Coba lihat penjelasannya. Berarti saya mau ngambil karakter dua dari kiri. Berarti saya pakai apa? Pakai left, betul. Pakai left berarti sama dengan left. Oke, lihat. Di sini ada teks. Lihat. Di sini ada teks, ada num charge. Oke, teks dan num charge. Teks dan num charge. Jadi teks ini apa? Teks ini ya ini Garuda di B5, num charge-nya adalah banyaknya karakter. Jadi ini arti dari num charge. Oke, saya jelasin dulu. Arti dari num charge ini adalah banyaknya karakter. Banyak karakter. Oke, banyak karakter. Oke, num charge itu banyaknya karakter. Jadi banyaknya karakter tuh kita isi tinggal 2. Jadi nanti di sini, di sini kita isinya 2. Oke, ini GA. Sekarang yang DA dulu deh, yang mirip. Nah, tapi sekarang pakai rumus apa? Jadi saya mau ngambil DA nih, yang warna biru ini. Saya pakai rumus apa sekarang? Right, betul. Pakai right, karena DA itu di sebelah kanan, dari ujung kanan gitu ya. Right, teksnya B5 sama, num charge-nya berapa teman-teman? Num charge-nya berapa? 2, betul. Num charge-nya 2. Klik enter. Nah, kurang lebih gini. Aman ya? Left sama right-nya dulu. Aman? Pas ya? Nah, nanti teman-teman, oke, saya yakin teman-teman udah paham. Nah, sekarang di mid nih, saya pengen ngambil RU. Nanti kita lihat ya. Ini kepake buat file latihan 3. Buat teman-teman yang mau cobain file latihan 3 dulu, nanti boleh di Google Classroom-nya. Nah, ini teman-teman lihat, RU ini di tengah-tengah. Berarti kita pakai mid. Intinya gini, tengah-tengah itu nggak mesti mepet di ini ya, nggak mesti dipepet ya. Yang penting tengah-tengah itu, oke, itu aja deh. Tengah itu nggak mesti mepet di tengah banget. Yang penting dia titik startnya bukan paling kiri, bukan paling kanan. Inti dari tengah tuh bukan ujung kiri, bukan ujung kanan. Gitu ya, RU. Nah, nanti saya bakal kasih contohnya. Nah, ini pakai mid. Lihat baik-baik. Teksnya apa? Teksnya B5. Nah, sekarang uniknya ada start num, ada num charge. Maksudnya apa? Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Jadi saya punya gini, saya punya Garuda. Saya punya Garuda. Nah, saya pengen ke RU. Saya pengen ini RU, teman-teman. Nah, ini RU, lihat nih. RU di sini, di tengah-tengah ini. Lihat. Start num itu artinya titik start. Sedangkan num charge itu artinya adalah banyak karakter. Banyak karakter yang mulai diambil dari start. Dari start, gitu ya. Intinya gitu. Nah, biar nggak bingung gini. Lihat. Start num. Saya mau cari huruf R. 1, 2, 3. Karena huruf R ada di karakter ketiga, makanya start num-nya saya isi 3. Sampai sini paham? Kenapa saya isi 3 huruf R? Kan saya pengen ngambil RU. Huruf pertama dari RU, karakter pertama dari RU kan R. R ada di 3, jadi saya isi 3 start num-nya. Aman? Paham ya? Oke. Oke, buat teman-teman yang lain, selain dari Kak Dedi, paham ya? Oke, aman. Nah, num charge-nya, lihat. Num charge-nya, num charge-nya, teman-teman, num charge-nya, saya isi gini. Lihat ya, 1, 2, 1, 2. Nih, ini karakter pertama, ini karakter kedua.
Berarti ada 2 karakter yang diambil. Jadi titik koma 3, titik koma 2. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Oke. Katanya ganjil nggak masalah, katanya ganjil nggak masalah. Nanti saya coba kata ganjil, aman ya? Nah, jadi kita titik 3. Nih, oke, titik 3, titik koma 2. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, contoh gini, misal saya kerja di ekspedisi atau di logistik, ada kode suatu kode resi. Kode resinya kayak gini. Contoh aja. Oke, saya yakin kalau live, lihat ya. Saya mau ngambil 101. Oke, saya mau ngambil 101. Anggaplah 101 itu kantor cabang saya. B101. Saya pengen ngambil 101, saya pengen ngambil BDG, dan saya pengen ngambil 01P. Oke, anggaplah nih kantor cabang, maksudnya ini adalah kota asal, ini adalah kota tujuan. Nah gini, teman-teman. Ini saya pakai ngambilnya pakai apa? Saya mau ngambil 101 nih. Saya pakai apa? Rumusnya. Left atau right nih? Left ya. Kalau buat kiri itu left ya, karena dia dari kiri. Left. Left. Ini teksnya ini. Num charge-nya berapa? Ada yang tahu num charge-nya berapa? 3, betul. Nah, sekarang saya mau ngambil 101P dulu deh. Ini saya pakai apa? Betul, right. Saya jelasin right ya. Jadi sama dengan right. Sama dengan right. Oke, sama dengan right. Berapa karakter yang saya ambil? Dia dari L apa sih? L5 ya? L5, L4. L4. Ya, 3 karakter juga. Oke, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang BDG nih, saya pakai apa? Betul, pakai mid. Oke, sekarang coba deh, teman-teman. Sekarang saya mau coba teman-teman. Mid dari L4. Nah, berapa start num-nya, berapa num charge-nya? Berapa start num-nya, berapa num charge-nya? Ada yang tahu nggak? Start num sama num charge-nya berapa? 4, 3. 4, 3 atau 5 nih? Oke, ada yang 4, ada yang 5. 5, 3, 4, 3. Oke, lihat ya. Oke, saya bahas aja langsung. Gini. Jadi, sorry, ini. Oke, gini. Oke, lihat ya. Saya punya kayak gini. Saya punya 101. Oke, 101 strip BDG strip 01P. Nah, saya punya BDG, teman-teman. Saya punya BDG. Nah, lihat start num-nya saya isi gini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang strip ini dihitung ya. Jadi start num-nya saya isi 5, titik koma, num charge-nya. Lihat. Num charge-nya itu warna biru, lihat. 1, 2, 3. Jadi titik koma 5, titik koma 3. Oke, sampai sini paham? Jadi strip itu dihitung ya. Strip spasi dihitung. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Nih. Oke, titik koma 5, titik koma 3. Oke. Oke, aman nih sampai sini? Oke. Oke, saya ulang buat Kak Zisya jadi gini. Lihat, start num itu stripnya juga dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik startnya kan huruf B. Kan saya pengen ambil BDG. Nah, B itu di karakter kelima dari kiri. Jadi saya isi 5. Nah, BDG itu ada 3 karakter. Jadi yang diambil 3 karakter. BDG. BDG. Nah, jadi num charge-nya saya isi 3. 3 itu banyaknya karakter. Num charge itu banyak karakter. Itu artinya banyak karakter yang diambil, tapi dihitungnya dari titik start ya. Oke, aman buat Kak Aziza? Jadi kenapa 5? Karena stripnya dihitung. Oke, aman ya. Nah, saja gini. Oke, yang kali ini teman-teman nggak paham juga nggak masalah kali ini. Cuman nanti di pertemuan hari Kamis semoga paham gini ya. Nih, oke, kapan bedain VLOOKUP sama HLOOKUP gini? VLOOKUP, HLOOKUP. Oke, HLOOKUP. Jadi dia tuh ngambil data secara vertikal. Ingatnya V-nya vertikal, horizontal. Masih ingat ya, bedain vertikal horizontal. Ini perkenalan aja, tapi saya bakal cepat ngisinya, maksudnya satu kolom aja ngisi cepat. Nanti teman-teman boleh simak dulu. Nah, lihat mana yang vertikal, mana yang horizontal, teman-teman.
Yang hitam atau yang merah? Yang vertikal yang mana? Vertikal yang mana? Saya tanya, vertikal dulu yang mana? Hitam. Betul, yang hitam vertikal. Jadi gini, pertama-tama gini, kenapa di nomor ini pakai VLOOKUP? Karena lihat tabel rujukan, lihat ini namanya tabel referensi ya. Tabel referensinya itu vertikal. Oke, bisa dipahamin kenapa pakai VLOOKUP? Karena dia vertikal. Karena kita mau ngambil datanya secara vertikal. Ada di grup ada filenya. File latihan 2 ini. Aman ya? Sampai sini. Kenapa saya pakai VLOOKUP? Kenapa di nomor ini pakai VLOOKUP? Karena tabel referensinya, sorry, saya close dulu. Karena tabel referensinya bentuknya vertikal nih. Ini vertikal, ini vertikal, ini vertikal. Jadi dia pakai VLOOKUP. Aman ya? Nah, kenapa lihat? Teman nanti boleh lihat soal 2 ya. Cuman ini saya nggak bahas rinci hari ini. Oke, karena udah terlalu ini kita, udah terlalu larut. Ini kenapa pakainya HLOOKUP? Karena horizontal loh. Tabelnya horizontal. Ini maksud, ini tuh tabel referensi, tabel acuan buat ngisi ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu dulu sampai sini, teman-teman. Nanti kita bakal pertemuan ini, saya bakal bahas di hari Kamis untuk lengkapnya. Tapi yang terpenting teman-teman udah dapat string function, karena udah 1736 juga. Takutnya buat teman-teman yang di Sumatera dan sebagainya, yang WIB juga udah siap-siap buat ibadah maghrib. Sampai sini mungkin boleh dibantu saya buat moderator untuk absensinya. Punten juga buat teman-teman. Kita ganti 30 menit. Oke, saya izin dulu. Coba. Oke, boleh. Oke, buat yang mau follow, tunggu sebentar. Saya kasih sekalian nomor saya dulu. Tapi teman-teman boleh diisi dulu deh. Boleh diisi dulu buat bagian absensinya. Absensi itu nggak wajib teman-teman, tapi maksudnya gini, kalau teman-teman isi absensi itu nanti lebih enak aja sebenarnya kalau ada apa-apa gitu. Kayak misalkan absensi itu sebenarnya buat reward. Jadi kita ada reward buat peserta terbaik. Peserta terbaik itu nanti dapat reward dari kita. Nah itu dari absensi. Jadi dihitung absensi. Jadi absensi itu nggak wajib, cuman buat reward aja. Terus kalau ada apa-apa itu juga enak. Kak, saya pernah ikut di kelas ini. Nah, itu nanti saya bisa lihat absensinya gitu. Oke, tunggu sebentar. Ini sekalian saya kasih nomor kontak yang bisa dihubungin ya. Oke, tunggu sebentar. Tugasnya nanti dikumpulin. Nanti saya bakal kasih juga, tenang aja, nanti saya bakal kasih cara ngumpulin tugas di Google Classroom. Ini saya mau kasih kontak pribadi kalau ada apa-apa. Cuman boleh dihubungin di luar jam kerja ya, maksudnya, tapi jangan ditelepon ya. Ini nomornya. Ini boleh di luar jam kerja. Kalau teman-teman mau tanyain soal Excel, boleh ke grup. Grup itu dibuka habis Zoom dan habis recording ya. Bisa recording itu 1 jam setelah Zoom itu ada. Terus buat IG ini boleh. Tadi kalau ini, biasanya kalau Instagram itu, kalau yang nanya di Instagram itu terkait dengan digital marketing atau misalkan ya tips marketing dan sebagainya. Cuman it's okay kalau mau ada ini dan sebagainya. Nah, buat di IG itu M-Nova 55. Tugasnya itu yang file latihan 1. Nanti ada di Google Classroom ya. Di Google Classroom nanti cek tugas. Nanti saya bakal kasih PDF-nya. Absensi itu yang di ini teman-teman, yang di kolom chat, yang dikirimin sama Kak Talita. Oke, aman buat teman-teman. Oke, kalau mau ada tanya boleh ke WA itu tentang Excel maksudnya, dan kalau misalkan mau ada boleh juga ke grup. Ini Excel analis. Ini Excel data analis. Ini Zoom analis. Kalau teman-teman ikut lengkap, diisi aja yang analis gitu ya. Jadi tetap sesuai jadwal Zoom-nya gitu. Tapi yang lengkap tenang aja, kita udah terstruktur kok buat teman-teman ikut Excel lengkap, itu udah yang all in one ya. Oke, sampai sini aman ya? Oke, saya izin stop share. Mungkin Kak Talita boleh dipandu untuk dokumentasinya. Oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Noval. Sebelumnya saya izin dokumentasi. Mungkin langsung saja ya, karena takut sudah ke sorean.
karena Baik. memburu waktu maghrib. Oke, saya izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Kamis dan di hari Jumat. Kurang lebih mohon maaf, saya akhirin pertemuan hari ini. Kalau ada salah dan sebagainya, kami minta maaf. Boleh kritik sarannya, boleh